Mudah-mudahan ke record. Yang pekan kemarin malahan saya sudah record, sudah masukin ke apa namanya, sudah masukin ke YouTube. Begitu dibuka, nggak ada, hilang, nggak tahu gimana tuh ceritanya. Yang bermasalah YouTube-nya, sinyalnya atau Zoom-nya tuh nggak tahu. Oke. Nah, ini eh, kita sudah, alhamdulillah sudah melewati hampir 12 bulan ya, karena kemarin bulan 12 juga sudah masuk pekan pertama, pekan kemarin gitu ya. Jadi pekan hari Sabtu besok itu adalah pekan kedua gitu ya, masuknya pekan kedua dan kita sudah di penghujung. Dan satu lagi juga sekalian juga untuk memberitahukan bahkan bahwa hari tanggal 24 berarti di pekan terakhir kita akan ada eh, one on one sama Bunda Negara ya, sama Bunda Ani untuk semacam ini ya, apa itu namanya? eh Mentoring sama Bunda Andi satu persatu gitu ya. Satu persatu tiap anak itu akan diberikan waktu. Apakah orang tuanya boleh hadir? Boleh gitu ya. Pada saat mentoring nanti orang tua boleh hadir, tapi tidak tidak apa ya? nggak nggak ngapa-ngapain, cuma ngelihat doang gitu ya. Orang tua boleh hadir tapi hanya untuk melihat doa, melihat saja gitu di sesi mentoring tersebut tanggal 24. Nanti di tanggal 24 itu kita akan sediakan waktu antara jam 9 sampai jam 4, silakan untuk mencari waktu yang pas gitu ya di tanggal tersebut. Oke, nah eh kita sudah sama-sama mengikuti tahun pertama gitu ya di Shopee Akil Balik. Sebenarnya latar belakang dari tahun pertama ini apa sih yang sebenarnya kita pelajari gitu. Di tahun pertama ini karena anak-anak ini beragam ya usianya, ada yang masih muda banget, paling muda itu ada Asma ya, paling muda sekali gitu. Kemudian di sini juga ada yang sudah terlihat perkembangannya itu kayak misalnya ada yang memang sudah dewasa juga dari usia gitu kan, ada Aulia, ada Safwa gitu kan, dan Naura yang kelihatan memang sudah apa namanya, sudah dewasa gitu ya, sudah mulai terlihat dewasa, menuju dewasanya udah terlihat gitu ya. Memang di usia-usia ini tuh memang adalah masa transisi gitu ya, di usia anak-anak tuh masa transisi banget. Kalau misalnya kita melihat, karena kalau saya lihat sih anak-anak di Sobi itu kelihatannya udah, saya yakin gitu orang tuanya memang punya apa ya, punya rumah yang mendidik anak-anak tuh secara keren gitu ya, secara bagus, secara hebat gitu. Jadi anak-anak tuh kelihatan kayaknya saya tuh bingung, nih udah pada pinter semua gitu kan, udah pada tahu semua gitu, udah pada keren-keren semua, gini udah bagus, itu udah bagus gitu ya. Secara ibadah mereka, ah, percayalah secara ibadah udah bagus, pengetahuan udah apa kan, udah paham banyak hal gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang diarahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya, karena anak saya sekolah sekolah di sekolah formal gitu ya, sekolah negeri gitu. Tapi kalau misalnya saya bandingkan gitu dengan anak-anak yang sekolah di sekolah formal, sekolah di sekolah negeri itu memang sangat jauh sekali gitu ya. Perkembangannya sangat jauh sekali. Memang di usia-usia tersebut itu kan mereka sedang mengalami banyak hal ya, perubahan fisik, perubahan mental, emosional gitu. Nah, karena memang sedang mengalami ada hormon yang sedang berkembang gitu di usia mereka itu. Yang saya suka sebenarnya, saya tuh apa namanya, kasihan sebenarnya gitu ya sama anak-anak di usia tersebut, sebenarnya kasihan gitu. Kenapa kasihan? Coba kita bayangkan gitu, di saat itu di usia 9, 10, 11 kayak gitu ya, mereka itu kan lagi mengalami perubahan hormon tuh, ada hormon yang lagi berkembang, ada hormon yang baru tumbuh gitu, hormon kedewasaan yang baru baru tumbuh. Hal itu tuh membuat mereka sendiri secara secara emosional tuh nggak enak banget, kayak kita lagi, kalau perempuan tuh lagi PMS gitu ya. Rasanya tuh kayak gitu banget gitu, kalau kalau bunda-bunda pengen ngebayangin apa sih yang sedang mereka rasakan saat ini gitu ya. Mereka tuh kayak kita lagi PMS, nggak enak gitu ya, moody, pengennya uring-uringan, ini salah itu salah gitu kan. Tapi nggak kayak gitu, mereka juga tahu gitu, karena mereka sudah punya pengetahuan yang baik, mereka tuh tahu harusnya begini, harusnya begitu. Tapi dalam hatinya, ih tapi kan pengen kayak orang lain juga, pengen dong ngerasain gitu. Mungkin mereka juga ngelihat orang lain apa sudah melihat lawan jenis dan segala macam, itu nggak enak banget gitu. Tapi di sisi lain mereka punya gerbang, punya punya apa namanya, punya gerbang, punya
punya penjagaan diri yang memang sudah baik gitu ya, sudah bagus. Nah, ini apa namanya? Yang perlu memang kita bantu mereka untuk mengelola emosi gitu kan, membantu imannya biar nggak tergoncang. Karena bagaimanapun di usia tersebut tuh godaan-godaannya memang sangat besar sekali gitu ya. Ngelihat orang pakai pakaian yang sedang tren, bagus ya, pengen nyobain gitu. Ngelihat orang lain makan di tempat-tempat hype, pengen juga dong gitu. Ngelihat orang lain jilbabnya mode-mode dan segala macam, mungkin pengen juga gitu. Iya, secara naruli itu wajar gitu, manusiawi. Ngelihat orang lain lagi jatuh cinta punya pacar gitu, yakin mereka juga pengen gitu, secara secara manusia itu pengen gitu. Tapi jika hal itu tidak dilakukan oleh anak-anak itu bagus gitu. Ketika mereka cuman uring-uringan, ngambek di kamar, nggak mau keluar kamar misalnya, itu tuh sudah tahap yang paling bagus banget gitu ya. Untuk anak usia usia mereka gitu, itu udah tahapan yang ya itu bagus gitu. Cuman sekedar marah-marah, misalnya sekedar sekedar bad mood gitu. Ya it's okay lah gitu. Itu untuk di fase-fase tersebut it's okay gitu. Karena memang nggak mudah. Jadi mereka itu sedang sedang fase yang nggak mudah. Kalau kita ingat dulu, ya tapi zaman dulu sih tantangannya nggak tidak sehebat zaman sekarang ya gitu. Tapi kita juga dulu kan pernah ngalamin ya gitu. Masa-masa remaja kayak gimana sih gitu. Masa-masa dulu SMP gitu. Waktu pertama kali kita kita mengalami akil balik itu gimana sih rasanya, kan memang nggak mudah juga ya gitu. Tanggung jawab tiba-tiba banyak gitu. Yang sekolah formal, oh ini ada ujian, ada TKA, ikut ikut les ini, ikut les itu gitu. Tapi ada tugas juga dari Sobi, tugasnya susah-susah lagi gitu. Wah, itu udah. Iya, saya tahu gitu, saya juga paham ini memang apa namanya nggak akan mudah gitu. Jadi ketika anak-anak melakukan apa namanya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu saya apresiasi gitu. Kemarin beberapa orang saya kirimkan hadiah, ada yang sudah sampai mungkin ya gitu. Yang sudah sampai ya mudah-mudahan itu bisa menghibur hati mereka gitu. eh yang tidak mendapatkan, ya mohon maaf, memang memang saya apresiasi beberapa anak yang memang secara rutin dan kontinu menyelesaikan tugas-tugasnya secara berkala dengan tepat waktu gitu. Ini yang saya berikan hadiah memang hanya 3 anak ya, hanya 3 anak. Ini orang-orang yang memang apa namanya secara kontinu mereka mengerjakan tugas, kemudian juga menyerahkan tugas tepat waktu gitu, kemudian juga hadir terus, dan juga ketika ada kuis juga mereka menjawab dengan baik gitu. Jadi gitu ya. Jadi yang nggak dapet ya nggak apa-apa, bukan berarti nggak bagus, enggak juga gitu. Saya pengennya semuanya dapat gitu. Tapi apalah daya gitu. Begitulah. Nah, kemudian sebenarnya filosofi tahun awal ini, 1 tahun ini, sebenarnya apa sih yang kita pelajari gitu? Sebenarnya selama 1 tahun ini sebenarnya 2 hal ini yang kami tekankan. Pertama self awareness, kemudian self discovery. Kami pengen anak-anak itu punya apa ya? Punya awareness, punya punya pemahaman diri yang eh, mulai punya pemahaman diri gitu ya. Sejauh mana saya nggak tahu, mudah-mudahan sih udah mulai yang terlihat gitu ya. Pertama, misalnya di bulan pertama kita belajar tentang apa namanya, apa, bukan bulan pertama ya, bulan ketiga kita belajar tentang mulai mengenal nama gitu kan, filosofi nama kamu siapa sih gitu kan. Kita kalau kemarin, ih apaan sih kamu belajar nama kayak gitu, mungkin hal sepele, tapi ini saya pengen mereka itu mulai menghargai diri mereka sendiri gitu ya. Belajar fisik, fisik orang tuh memang macam-macam, ada yang pendek, ada yang jelek, ada yang pesek, ada yang jelek, ada yang pesek, ada yang mancung gitu kan, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pendek, ada yang tinggi. Tapi saya berharap anak-anak mulai memahami bahwa fisik itu bukan bukan hal yang buruk gitu. Sebagaimanapun keberadaan fisik kita itu adalah anugerah dari Allah, dan Allah tuh nggak pernah menciptakan makhluk gagal gitu kan. Nggak ada ya tuh namanya, oh ini mah jelek, ini mah cantik, ini mah bagus, ini mah jelek, nggak ada gitu. Allah itu tidak pernah menciptakan makhluk yang gagal gitu. Apapun keberadaan fisik kita maka itu harus dihargai, termasuk fisik orang lain. Saya harap di sini anak-anak udah nggak ada lagi yang ngebully fisik gitu ya, fisik dirinya sendiri ataupun fisik orang lain. Kok aku gini ya gitu, kok aku hitam ya, kok aku apa
oh, pesek ya gitu. Kok aku misalnya kurang tinggi ya gitu dan segala macam. Mudah-mudahan anak-anak sudah tidak ada lagi yang insecure dengan fisik mereka, termasuk juga tidak ngebully fisik orang lain gitu ya. Itu misalnya itu self awareness itu tentang itu gitu ya, pemahaman pemahaman misalnya kayak kayak dikasih nama, kenapa sih nama aku ini gitu. Kenapa nama aku ini? Oh, ini ada maknanya. Ternyata ibu ayah memberikan nama ini karena mengharapkan punya impian dan dan seterusnya gitu. Mulai dari situ itu self awareness itu yang pertama gitu ya, tentang apa namanya, memahami diri. Kemudian juga gender. Di gender ini memang waktu itu apa namanya, kami sempat menjelaskan tentang apa sih tugas laki-laki, apa sih tugas perempuan, bahkan waktu itu kita pisah kelasnya gitu ya. Karena di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu punya punya apa ya? Punya perannya masing-masing. Tidak bisa dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama gitu. Punya kedudukan yang sama dan tugas dan tanggung jawab yang sama, enggak gitu. Secara gender tidak. Karena di dalam Islam secara gender laki-laki dan perempuan itu punya tugasnya masing-masing. Bukan punya tugas yang sama, tidak gitu. Tugasnya berbeda, tapi memang posisinya masing-masing. Perempuan dia di tempatnya perempuan, laki-laki ya di tempatnya laki-laki. Tidak boleh dirubah, tidak bisa digantikan dan tidak bisa dikatakan sama aja gitu. Enggak gitu. Karena kita paham gitu ya. Perempuan itu tugasnya untuk apa, laki-laki tugasnya untuk apa, dan itu sudah sangat jelas sekali di dalam Islam gitu. Secara gender kita punya tugas yang berbeda dan itu harus harus kita lakukan. Kalau bisa dilakukan dengan baik, maka seharusnya laki-laki dan perempuan punya punya apa namanya, punya penempatan diri yang baik sama-sama, misalnya di dalam keluarga dan segala macam, maka itu akan menjadi keluarga yang berjalan dengan harmonis gitu. Kemudian kita juga di bulan keempat kita mempelajari tentang literasi emosi. Ini masuk self awareness gitu. Mudah-mudahan sih, ya saya tahu ini di usia remaja itu susah ya. Mengendalikan emosi di usia remaja, di usia akil balik itu susah, susah banget. Yakin banget gitu. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan di sini ngelihat anak-anak moody banget gitu ya. Tiba-tiba nggak jelas kok jawabannya, keras gitu. Apa namanya, so keras jawabannya, marah-marah dan segala macam seperti marah-marah ya. Tidak bisa dipungkiri memang mereka sedang mengalami fase yang nggak mudah gitu, seperti tadi saya katakan. Kayak kita PMS lah, kita PMS kan kayak gitu, muring-muring gitu, apa ini salah itu salah gitu, pengennya ini pengennya itu, tapi ya begitulah. Tapi kami berusaha kemarin di bulan keempat memberikan tentang literasi emosi dan bagaimana cara mengelola emosi. Nah, saya nggak tahu nih. Kemarin kita berikan jurnal tuh. Jurnalnya komplit kan gitu. Di situ salah satu jurnalnya ada jurnal emosi. Nggak tahu pada diisi apa enggak. Ada tuh jurnal emosi tuh. Siapa ya? Cuman berapa orang yang ngumpulin? Kayaknya Safwa, Aulia yang ngumpulin itu ya. Ada tuh, ada yang ngumpulin memang. Sultan kayaknya ngumpulin deh gitu. Yang lain nggak tahu deh ngumpulin apa enggak ya. Naura, Naura itu rajin-rajin kalau itu tuh ngumpulin gitu ya. Itu literasi emosi, kita belajar tentang literasi emosi saat itu. Penampilan kita juga belajar tuh tentang gimana sih caranya kita berpenampilan gitu, secara syar'i gitu ya, secara baik tapi secara syar'i gitu. Apa kemudian kesehatan diri gitu. Jangan males mandi dong gitu. Tiap hari itu harus harus mandi gitu kan. eh Terus apa namanya? Gimana caranya biar nggak jerawatan? Itu sampai sampai kita bahas juga gitu kan. Biar nggak jerawatan tuh gimana? Biar nggak bau badan tuh gimana gitu. Karena memang saya agak ini ya sebetulnya. Agak apa namanya? Agak miris gitu. Ketika orang-orang yang, mohon maaf ya, mohon maaf, tapi ini kita melihat secara secara nyata gitu. Orang-orang yang mengatakan bahwa eh, ahli agama, dekat dengan agama gitu kan, rajin sholat dan segala macam, mohon maaf tapi badannya tidak nyaman untuk dicium misalnya kan, tidak membuat orang nyaman berada di dekatnya. Itu kan sebetulnya tidak mencerminkan seorang muslim, karena seorang muslim itu
Rasulullah sendiri memberikan contoh itu bagaimana sih seorang muslim itu berpenampilan, penampilannya pakaiannya baik walaupun tidak mahal gitu kan, walaupun pakaiannya sederhana tapi pakaiannya enak dilihat gitu kan, badannya harum. Tidak harum itu tidak pakai parfum, bukan gitu, bukan sur parfum banyak tapi harum gitu, tidak bau badan, giginya bersih gitu kan, kan seperti itu ya. Nah, saya menjelaskan ini sama anak-anak, mudah-mudahan bisa ditiru nanti sama anak-anak gitu kan. Termasuk di bulan ke-6 kita belajar cara menjaga tubuh gitu. Makanan, makanan sehat gitu. Kayaknya Safa sama Sultan nih yang paling sering masak kayaknya ya. Yang paling sering cerita bahwa mereka itu sering masak sendiri gitu. Kemudian apa masak makanan-makanannya juga makanan-makanan sehat. Karena saya minta mereka untuk menuliskan resep ya, resep masakan. Kemudian juga di bulan ke-7 kita belajar tentang khalifah. Mungkin agak berat buat anak-anak. Apa sih tugas khalifah gitu kan? Kekhalifahan itu seperti apa? Tapi mudah-mudahan ini membuat mereka itu mengenal gitu ya. Mungkin belum paham gitu ya. Beberapa anak mungkin belum paham. Tapi saya harap ini mereka mulai mengenal bahwa tujuan manusia diciptakan ke bumi itu nggak cuma sekedar ya udah biar 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 lahir aja ke bumi gitu, enggak gitu, tapi ada tugas dan tanggung jawab kekhalifahan di sana sebagai orang yang kemudian membangun bumi, menjaga bumi, dan juga menyiapkan generasi yang akan datang. Mudah-mudahan beberapa anak saya lihat memang sudah memahami, yang sudah usia-usianya sudah di atas saya lihat mulai memahami, tapi beberapa memang terlihat masih ngambang gitu, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini cuma jadi apa ya, minimal jadi pengetahuan buat mereka. Kemudian juga eh, bulan berikutnya saya mengenalkan tentang konsep bakat juga, talent mapping. Saya kenalin sama mereka, tapi memang tidak detail ya. Saya tidak mengenalkan secara detail, tapi saya mulai apa namanya membuat screening, sebenarnya screening sederhana sederhana aja. Tapi saya juga kaget ternyata ada juga yang sudah bisa gitu. Saya kayaknya ini bun, ini bun, ini bun gitu. Kayaknya mamahnya di rumah kayaknya belajar terus mapping atau gimana gitu ya. Karena ada beberapa anak yang memang ngasih ke saya gitu listnya. Saya ini. Udah paham gitu ternyata. Karena waktu itu kita kita ini ya secara live gitu, secara langsung anak-anak suruh milih itu 7 teratas, 7 terbawah. Ada beberapa anak yang memang kayaknya udah paham banget gitu. Terima kasih bunda-bunda yang udah ngajarin gitu ke anak-anaknya, itu keren banget. Kemudian bulan ke-9 kita lanjutan ya, lanjutan dari bulan ke-8 kita belajar tentang hobi dan bidang. Kemudian bulan ke-10 keluarga aku nih yang kemarin bulan puasa mau lebaran. Saya nggak tahu nih anak-anak nggak ada yang ngumpulin soalnya ini. Belum selesai bun gitu. Sebenarnya saya tuh pengen di bulan ke-10 tuh anak-anak tuh mengenal lebih dekat keluarganya gitu. Nggak tahu ada yang nanya apa enggak nih ke bunda-bundanya waktu itu. Di situ tuh saya ada isian tentang ayah. Siapa ayah kamu? Apa pendapat kamu tentang ayah kamu? Apa apa namanya impian ayah terhadap kamu? Kamu pengennya ayah kayak gimana gitu kan? Terus ke ibu juga sama, dan adik dan kakak. Saya nggak tahu. Ada yang nanya nggak sih, Bud? Ada yang nanya nggak? Itu pertemuan yang keberapa ya, Bun? Pas Langsung ngirimin ini. gimana? Ramadan itu, Bud. Oh, Ramadan. Gimana? Anaknya Kayaknya langsung ngirim link Canva, Bun. Oh, langsung kirim link suruh isi Iya, sendiri. iya. Oh, Cuman belum saya isi. Coba aja kamu gali dulu kayak apa gitu. Sampai sekarang belum kayaknya. iya, Emang belum deadline katanya. Belum diminta katanya. iya itu sebetulnya deadline itu setelah setelah Ramadan gitu, setelah Lebaran ya, habis Lebaran sebenarnya. Cuman ada yang bilang, aku udah nanya sama ayah, tapi ayahnya belum jawab gitu. Ada yang bilang gitu. Nah, kemudian bulan ke-11 kita sebenarnya sedikit ya, saya membahas tentang ikigai. Mudah-mudahan di sini mungkin udah belajar ikigai ya. Kayaknya, ih, kok anak-anak dipelajari ikigai gitu? Kayaknya masih jauh. Enggak, sebenarnya buat anak-anak nih eh, apa kesimpulan dari semua semua materi itu sebenarnya yang kita pengen memang dapat ikigai gitu. Apa sih ikigai kamu gitu?
Apa sih sebenarnya konsep diri kamu gitu? Apa sih yang bikin kamu itu tertarik, bukan tertarik ya, apa yang membuat kamu itu bersemangat untuk bangun setiap pagi gitu? Agak sulit, tapi saya gali satu persatu dan semuanya bisa jawab gitu. Semuanya bisa jawab, semuanya punya punya apa ya? Punya minimal ikigai yang sederhana, sangat sederhana, minimal yang sangat sederhana yang bikin mereka itu apa namanya? punya punya passion gitu ya dalam kehidupan mereka. Kemudian yang bulan ke-12 ini, saya meminta mereka untuk membuat proyek sederhana. Proyek yang punya apa ya? Punya punya dampak, punya dampak terhadap diri mereka dan lingkungan gitu ya, minimal untuk keluarga. Ada 3 orang yang sudah mengumpulkan smart projectnya, proposalnya. Ada Aulia, punya Aulia tuh udah bagus gitu ya, udah keren banget, smart projectnya udah bagus, kemudian proposalnya udah sesuai, tinggal tinggal melakukan. Tapi tadi mamahnya Aulia juga udah ngasih apa namanya, udah ngasih laporan katanya sudah proyeknya sudah berjalan gitu, sudah bagus, keren banget. Kemudian ada proyeknya Safa sama Sultan, itu proyeknya bagus gitu. Proyeknya keren, proposalnya udah saya baca, udah bagus, cuman saya belum tahu kelanjutannya seperti apa, saya baru baca proposalnya aja. Itu yang lain belum ngumpulin. Yang lain belum ngumpulin. Kemarin cuman saya tanya satu-satu kan, gitu saya tanya, kamu mau bikin apa? Mau bikin apa? Bagus sih gitu, terlihat terlihat bagus-bagus. Mudah-mudahan ya kalau nggak dirubah itu udah bagus. Dirubah juga saya nggak tahu nanti akan berjalan gitu atau ini. Nanti kita ngobrol Bun. Nah itu apa namanya? Ini tujuan besar sebenarnya ini gitu ya, mengenal diri dan emosi, kesadaran spiritual, kemudian juga fondasi kedewasaannya. Mungkin kedewasaan itu kan proses yang panjang ya Bun ya, bukan proses yang bisa dilakukan bahwa sehari 2 hari terus anak jadi dewasa, enggak gitu. Kedewasaan itu ada proses yang panjang yang akan terus berjalan sampai kapan ya, sampai sampai kita lanjut usia gitu. Tuh. Bahkan mungkin kita juga sekarang gitu ya. Kita yang usia sekarang yang sudah punya anak-anak juga pun masih berproses gitu dalam hal kedewasaan gitu. Jadi tidak perlu kok masih begini dan segala macam. Itu akan prosesnya akan berjalan. Yang penting satu, jangan lelah untuk mengingatkan gitu. Jangan lelah untuk mengingatkan. Saya tuh inget banget dulu gitu ya waktu kecil, orang tua ada satu satu nasihat dari orang tua yang selalu terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Pakai bahasa Sunda gitu. Nggak tahu nih ada orang Sunda nggak ya? Mama saya tuh selalu bilang gini, "Hade goreng ge kubasa." Cenah gitu. Saya tuh kan memang anaknya introvert gitu ya, nggak suka gaul gitu. Terus kalau ada apa-apa jarang ngomong gitu, tuh tertutup. Saya tuh orangnya tertutup banget gitu. Nah, mama saya itu suka ngomong, "Hade gorengge kubasa," gitu. Baik ataupun buruk, apapun yang terjadi ngomong kata itu. Ngomong, mau apapun yang terjadi ngomong gitu. Itu yang terngiang-ngiang sama saya sampai sampai sekarang gitu ya. Nah, bunda, ayah bunda pun mungkin sama gitu. Nanti sama anak-anaknya akan ada satu kalimat favorit yang akan sering kita lontarkan gitu sama anak-anak, yang itu mungkin nggak sekarang, tapi akan berdampaknya nanti gitu. Ketika dewasa mungkin gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini benang merah kurikulumnya. Ini sebulan pertama sampai bulan ke-6 itu full kesadaran diri. Tadi Bunda Sena cerita, tapi ini belum selesai nih Bun, gitu. Yahya masih begini. Diingetin aja terus. Ingetin terus Bunda Sena. Eh, Yahya masih inget nggak gitu? Materi yang kesekian gitu. Materi yang keberapa ya? Oh, materi bulan ke-5 gitu. Kebersihan dan kesehatan. Kalau perlu tuh jurnalnya suruh diisi lagi, ada tuh ke jurnalnya kan yang isinya macem-macem, termasuk termasuk jurnal yang kesehatan diri itu suruh diisi lagi. Saya kemarin tuh mintanya mereka print tiap bulan loh. Kayaknya cuma berapa bulan ya? Sampai bulan ke-6 itu masih pada rajin ngumpulin yang jurnal diisi, yang checklist itu tiap hari itu sampai bulan ke-6 tuh masih pada rajin ngumpulin, masih ada gitu. Tapi setelah bulan ke-7, karena tidak ada hubungannya dengan fisik, udah nggak ada yang ngumpulin lagi.
Itu termasuk itu salah satunya tentang tentang bagaimana sebenarnya pada saat di bulan keberapa ya? Bulan kelima itu kita ngajarin tentang mandi basah, mandi besar. Kita ngajarin tuh, itu dipisah ya antara laki-laki dan perempuan, kita pisah grupnya. Pada saat itu eh, masih ada Mas Gazi gitu ya untuk yang laki-laki, kemudian yang perempuan ada Karatna. Itu kita ajarin tuh bagaimana caranya mandi wajib gitu ya, mandi basah itu seperti apa sih gitu. Kalau mimpi basah itu kayak gimana, kemudian mandi wajibnya kayak gimana, saya nggak tahu apakah sudah dilakukan atau belum, tapi kita sudah ajarkan pada saat itu. Bahkan caranya gitu ya, termasuk kayak cara nyuci baju, cara nyetrika baju. Kayaknya anak-anak bikin video deh waktu itu ya. Saya ingat ada videonya Sultan waktu itu yang lagi nyetrika apa ya, apalagi lagi nyuci gitu. Ada Asma juga kan waktu itu ya, ada videonya tuh. Itu ada tuh di situ. Yang bulan ke-5 apa ke-6 tuh kayaknya kalau nggak salah. Kita ajarin sebenarnya. Kalaupun misalnya itu belum dilakukan ya memang perlu perlu terus di ini ya, terus didampingi gitu, terus didampingi, terus dilihat nih, terus diperhatikan. Jangankan gitu Bun, anak saya juga sama. Anak saya yang kecil tuh Fawas juga sama gitu ya. Itu kalau mandi dulu awal-awal ya, awal-awal ya sekarang sih sudah berjalan ya. Awal-awalnya itu masih SD kelas 5 kelas 4 sama kayak gitu. Sikat zzzz, gitu. Males dia di kamar mandi itu males lama-lama gitu kan. Keramas, kadang-kadang sabun masih ada di belakang. Nggak dihadukin gitu, masih masih apa namanya nempel sampo di belakang dan seterusnya. Tapi ya itu dicerewetin, Bun. Memang dicerewetin ya ayahnya kalau kalau di rumah saya tapi yang cerewet tuh ayahnya saya kurang kurang ini ayahnya tuh yang ngeliatin karena anak laki-laki juga kan nggak mungkin saya yang ke kamar mandi ayahnya tuh cerewet banget itu yang bener keramasnya kayak gini sampai dikeramasin gitu segala macam alhamdulillah sekarang itu mungkin perlu kayak gitu ya Bun tapi kalau anak laki-laki bagusnya sih sama ayahnya Bunda Sena kan kita mah perempuan ya anak-anak sudah balik nggak bagus juga kita masuk di kamar mandi gitu udah nggak boleh kan gitu jadi harus harus ayah yang mulai ini ya apa namanya benang merahnya tentang kesadaran diri pemahaman spiritual ada di bulan ke-7 empati dan hubungan ada di bulan 8 sampai 10 tanggung jawab di bulan 11 sampai 12 ini gitu kita melatih tanggung jawab anak-anak sampai sejauh mana gitu sengaja tuh kemarin tuh saya nggak gebrak-gebrak ayo kumpulin kumpulin enggak gitu ya pengen nunggu siapa yang ngumpulin nah itu cuman 3 orang cuma 3 orang yang ngumpulin ya yang lain mungkin sedang TK atau apa ya tapi kita tunggu ini refleksi yang kita harapkan gitu kan ya nah di sini yang mau saya sampaikan kepada orang tua Sobi itu pertemuannya cuma sepekan sekali. Sekali juga cuma sejam. Sejam banget gitu kita ketemu sama anak-anak tuh. Sejam banget. Ya tentu akan sangat berbeda kalau kalau kita offline. Mungkin kalau offline bisa lebih detail, lebih dekat gitu kan satu persatu. Saya bisa lebih lebih apa namanya? Bimbing. Agak agak susah memang gitu karena kita juga jaraknya jauh gitu. Oleh karena itu memang sangat perlu sangat penting sekali ini peran orang tua membantu anak-anak untuk bisa apa namanya untuk bisa konsisten gitu ya melakukan apa yang memang sudah dipelajari. Pertama-tama tentu kita sebagai orang tua harus jadi contoh ya. Contoh tanggung jawab tuh kayak gimana sih, kemandirian kayak gimana gitu kan. Sosialisasi yang baik itu seperti apa, cara berpakaian yang baik seperti apa, cara berbicara yang baik seperti apa. Memang kita harus contoh gitu. Kemudian pada saat anak-anak memang di usia sekarang sudah tidak bisa lagi kita apa ya berperilaku ya kalau dikerasin banget kan juga nggak bisa gitu ya tapi dilembutin juga nggak bisa gitu memang keterbukaan secara emosi tidak menghakimi gitu itu yang perlu kita lakukan gitu ya agak agak ribet memang gitu di usia-usia ini gitu nggak boleh tuh menghakimi ya kamu salah ini caranya begini nggak bisa gitu ya tapi kalau misalnya dibiarin juga salah, nanti malah salah jalan gitu kan. Ya ngobrol itu memang hal yang penting gitu ya.
mendampingi mereka secara mendampingi mereka itu harus penuh dengan kesabaran. Komunikasi ini yang nggak boleh lepas nih, komunikasi. Yang utama itu komunikasi gitu ya. Komunikasi tetap hadir gitu, tetap ngedukung. Nyontoinnya nggak kayak nyontoin, ngebenerinnya nggak kayak ngebenerin gitu kan. Ngasih tahu, tapi ngasih taunya nggak kayak mencela gitu. Kita memang harus apa ya? Memang pelan-pelan banget gitu. Ih, keren anak mama ini sekarang udah bisa nyuci baju sendiri. Bagus nih. Kamu pakai apa tadi sabunnya, nak? Gitu. Sabunnya pakai apa? Sikatnya pakai yang mana? Nah, ini nih ya kalau mama biasanya nih ya. Nih mama kalau biasanya nih yang pertama itu jangan lupa kerahnya dulu. Kerahnya tuh disikatnya agak kuat nih. Kenapa? Karena nah, gitu kayak kayak gitu ya. Cara-caranya itu dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Eh anak saya juga sekarang tuh karena anak saya tuh sama ya usianya sama Aulia, sama Safwa gitu. Itu usianya sama itu seumur. Nah, sekarang itu lagi demen-demennya mencoba berbagai macam gaya baju. Lagi tren baju ini pengen nyobain, lagi tren baju itu pengen nyobain gitu. So, dia seneng ke fashion gitu ya, tertariknya ke fashion. Apalagi ini kosmetik. Hmm, kosmetik macam-macam tuh dia dia pengen beli yang ini, pengen beli yang itu. Padahal kan nggak cocok gitu ya, belum tentu cocok gitu. Ini memang kadang-kadang itu jadi apa ya? Kesel. Jangan beli mahal. Nanti nggak cocok kan kalau kita mah gitu ya, mak-mak ya. Itu jangan pakai yang itu, nanti nggak cocok nanti segala macam ya itulah. Pentingnya kita peran kita sebagai orang tua tuh harus pelan-pelan tapi ya. Cara kita mendampingi di rumah tuh kayak gimana sih? Dialog, komunikasi, waktu khusus buat mereka itu penting banget di usia ini itu penting banget gitu. Jadi kita memang harus meluangkan waktu khusus buat mereka, entah itu berbicara, entah itu ya berbicara maksudnya entah itu misalnya sebentar lama itu nggak masalah, tapi kualitas simpen HP, nggak usah pakai HP, duduk berdua ngobrol face to face gitu, berdua tanpa ada siapapun di sana, nggak perlu ada ayahnya, nggak perlu ada adiknya, nggak perlu ada kakaknya, tapi memang berdua. Ini penting banget. Kenapa? Ini adalah momen krusial bagi seorang anak, terutama anak-anak di usia remaja, untuk menjaga kedekatan dan kelekatan dengan orang tuanya. Baik ayah ataupun bunda ya. Ayah dan bunda harus punya sama-sama waktu yang krusial ini gitu. Setiap hari itu bagus. Tidak setiap hari, minimal ada 2-3 hari sekali gitu ya, berapa pekan sekali. Untuk apa? Ngobrol, bener-bener ngobrol, cerita terbuka apa yang sedang kamu rasakan. Enggak seperti itu sih ngobrolnya gitu. Tapi misalnya kamu lagi butuh apa gitu, lagi seneng apa atau hal-hal yang kayak gitu misalnya kayak kayak tadi gitu ya. Kayak tadi tiba-tiba anak saya nanya, "Mah, apa yang akan Mama lakukan kalau ngelihat aku tiba-tiba jalan sama cewek?" Anak saya usia 14 tahun, mau 15 gitu ya. Kaget, kaget saya ketawa aja gitu ya. Emang kenapa kamu mau pacaran? Saya bilang gitu. Emang kamu udah tertarik sama perempuan apa gitu? Jatuh cinta apa gitu? Ketawa aja gitu. Ya enggak sih mah cuman ya lucu aja kali ya gitu. Ngelihat adik bayi kok tiba-tiba ngegandeng cewek gitu. Itu akhirnya kita ngobrol gitu, ngobrol cerita. Emang apa sih butuhnya gitu ya? Kenapa harus ada pacaran? Akhirnya kita kita terbuka gitu tentang kenapa tidak boleh berpacaran. Intinya kan ke sana. Tapi kita kan komunikasi, bukan tiba-tiba ngasih doktrin nggak boleh pacaran, enggak gitu. Tapi kita komunikasi. Positifnya apa? Negatifnya apa? Mana lebih banyak positif atau negatif? Dibutuhkan atau tidak dibutuhkan? Nah, tapi kan akhirnya ujung-ujungnya ya ke sana juga. Ujung-ujungnya ke yang nggak perlu, nggak butuh gitu. Itu akan lebih mudah diterima oleh anak-anak, apalagi anak-anak sekarang ya, generasi Alpha ya. Mereka kan generasi yang memang eh, bukan kayak kita yang didoktrin sama orang tua langsung nurut, kan enggak gitu. Generasi sekarang kan bukan anak-anak yang seperti itu.
di doktrin A harus A, di doktrin B harus B, enggak gitu. Tapi mereka itu anak-anak yang memang butuh mendapatkan penjelasan. Kenapa ini enggak boleh? Penjelasannya kenapa? Alasannya apa? Kalau di alasannya mereka buat mereka itu dapat diterima, maka mereka akan melakukan. Tapi kalau enggak ya sulit buat mereka untuk menerima gitu. Nah, ini salah satunya gitu ya. Ya kebetulan tadi dia nanya kayak gitu kan ada jalan gitu, ada jalan buat saya untuk menjelaskan kenapa sih nggak perlu, kenapa sih nggak boleh, kenapa sih nggak penting buat kamu untuk melakukan hal kayak gitu. Ketemu jalan keluarga gitu. Dapet. Nah, kemudian juga ekspresi perasaan. Di tadi saya katakan di usia ini tuh perasaan itu sedang naik turun ya, moody dan segala macam. Kita tidak boleh mengekang. Oh, kamu kok marah-marah mulu? Jangan marah-marah. Ngomong sama orang tua harus sopan. Itu sama dengan mengekang ekspresi gitu kan. Mengekang perasaan gitu. Berikan mereka ruang untuk mengungkapkan perasaannya, untuk validasi emosi mereka gitu kan. Tapi kita juga harus ajarkan mereka untuk mengelola perasaan itu dengan baik. Marah boleh, sedih boleh, nangis boleh. Tapi kapan waktunya? Di mana tempatnya? Apakah orang lain harus selalu mengikuti perasaan kamu? Oh, karena kamu sedang marah, akhirnya kita harus begini-begini. Kan enggak gitu. Tidak mungkin gitu orang lain harus mengikuti perasaan kamu. Enggak, karena orang lain juga sama-sama punya perasaan gitu. Mama juga punya perasaan, kamu juga punya perasaan. Kamu boleh marah, boleh. Tapi mama juga boleh marah kan? Mama juga boleh kesel kan? Gitu kan? Ini kan sama-sama kayak gitu kan? Akhirnya kamu bebas berbuat sesuatu, tapi kebebasan kamu akan selalu di apa namanya? Dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kamu punya kebebasan, tapi mama juga punya kebebasan. Papa juga punya kebebasan misalnya. Adik juga sama punya kebebasan. Kakak juga punya kebebasan. Kalau kita sama-sama bebas melakukan apapun, kacau nggak? Kacau kan? Gitu. Oleh karena itu, kebebasan kita punya batasan. Sampai mana batasan kebebasan kita ya? Sampai batasannya tidak mengganggu orang lain. Nah, ini yang perlu kita ini ya gitu. Kita sampaikan ke anak-anak. Mengekspresikan perasaan itu boleh dan kita harus memvalidasi gitu perasaan mereka. Jangan sampai mereka jadi anak-anak yang jadi orang-orang yang minim ekspresi gitu. Karena jadi orang-orang yang minim ekspresi bukan berbahaya ya. Biasanya apa itu penjahat-penjahat gitu kan yang punya kelainan itu awalnya memang mereka tidak bisa memvalidasi perasaan. Usia saya udah 40 gitu ya. Dan saya bukan orang yang ekspresif. Kesalahan saya adalah dulu saya tidak pernah punya kebebasan untuk mengekspresikan perasaan saya. Selalu tertutup gitu kan. Nggak boleh gitu kan. Dulu di rumah tuh nggak boleh. Anak-anak nggak boleh marah. Anak-anak nggak boleh ngebantah gitu kan kayak gitu kan ya. Kalau kita dari dulu sama orang tua kan kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita ter terkungkung gitu, tidak bisa ekspresi. Akhirnya apa? Yang menjadi masalah ya sekarang ketika ketika usia kita seperti ini gitu. Sulit untuk mengekspresikan perasaan diri gitu. Dan ternyata itu jadi inner child gitu, jadi apa ya? Jadi penyakit gitu. Nah, kita nggak mau anak-anak kita kan kayak gitu. Nah, ini tanggung jawab. Ya, saya nggak tahu nih sampai sejauh mana mereka melakukan tanggung jawab harian mereka gitu ya. Kalau di checklist sih bagus-bagus ya. Di checklist jurnal itu yang dikumpulin sih bagus-bagus hasilnya ya. Keren semua tuh checklistnya. Cuman saya nggak tahu secara secara apa, secara kesehariannya seperti apa. Nanti kita ngobrol deh. Nah, ini gitu ya, ini yang pengen dibangun. Minimal mereka sadar diri, siapa diri mereka, sadar emosi, bisa mengekspresikan emosinya dengan baik gitu kan. Kemudian yang mengarah kepada hubungan keluarga yang baik. Kemudian yang ini yang utama. Ada empat ciri kedewasaan. Mudah-mudahan pasti udah hafal kan. Yang pertama kemandirian, kemudian tanggung jawab gitu kan, kemampuan sosial dan juga kemampuan untuk apa mempertahankan diri gitu ya untuk apa namanya. Nah,
Tapi yang paling utama yang kita bangun di tahun pertama ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dan kemandirian. Baru dua ini sebenarnya poinnya yang kita bangun dalam tahun ini. Tanggung jawab juga baru tanggung jawab pribadi. Sungguh sangat pribadi banget gitu ya. Jadi tahun ini tuh segala sesuatunya masih tentang pribadi. Jadi kalau mereka misalnya sudah bisa bangun pagi, sholat tanpa disuruh misalnya, membersihkan kamarnya sendiri, membersihkan barang-barangnya sendiri, merawat barang-barang mereka sendiri, nggak berceceran lagi, nggak berantakan lagi, bagus-bagus sudah bisa mencuci baju sendiri, menyetrika baju sendiri, menyiapkan makan mereka sendiri gitu kan. Sudah tidak banyak lagi dibantu sama orang tua untuk kebutuhan pribadi, maka itu sudah bagus gitu. Untuk tahun ini gitu ya, untuk tahun ini untuk anak-anak di usia ini itu sudah bagus gitu ya, minimal di sana. Kalaupun enggak, ya kita checklist mana yang sudah, mana yang belum. Nanti kita di akhir tuh, nanti kita akan ada checklistnya yang diisi orang tua sama anak nanti ya, terakhir tapi di kan berikutnya, berikutnya lagi 2 pekan lagi itu tanggal 24 sebelum tanggal 24 gitu. Oke, nah sampai di sini saja. Kita ngobrol deh, bunda-bunda silahkan kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Enggak lah, Bun, anak saya masih begini gitu. Silakan obrolin. Mangga siapa yang mau cerita duluan? Sebentar saya tutup kamera sebentar aja. Silahkan, silahkan siapa yang mau cerita? Ya, saya mungkin Bun ya. Ya, silahkan, silahkan, Bun. Eh, Asma ya. Ya, mohon maaf kalau memang Asma jarang sekali mengerjakan tugas itu kan hanya di awal-awal ya karena memang dari awal memang target saya apa namanya mengikutkan dia di sini juga ya apa ya biar ada dia mendengar yang sering saya omongin itu dari orang lain gitu. Nah, itu kalau untuk tugas-tugas apalagi yang berhubungan dengan kertas memang itu masih jauh ya. Masih belum kepegang kalau untuk kertas untuk apa itu memang dia hanya untuk main aja gitu. Jadi dan ya untuk mengikuti juga memang belum uh, dia konsennya itu dikit banget gitu. Kalau kalau nggak didampingi itu pasti yang dikerjakannya itu yang lain-lain gitu. Jadi ya memang yang di awal-awal saya harus mendengarkan apa yang diomongin Bunda Ripani ya nanti itu jadi bahan saya untuk dia itu aja sih sebenarnya kalau dia gitu dan ya alhamdulillah sejauh ini ya dia masih nyaman berada di sini ini masih masih mau gitu kan biasanya kalau dia enggak gitu kan kalau kalau ini masih bisa dibilang dek sobi deh oh iya gitu masih walaupun dia cuma ngikutin cuma bolak balik bola ini tangannya itu ini kemana-mana gitu cuman masih ini mungkin masih bisa chattingan sama Naura kadang saya lihat ya Kak Aulia gitu kan masih mungkin dia merasa diterima juga di sini sama teman-temannya jadi ya alhamdulillah terima kasih untuk semuanya gitu ya dan membantu dia banyak lah ini yang membuat dia juga punya apa ya oh di luar itu oh teman-teman itu enggak semuanya ya apa namanya ya, dia kan banyak pengennya ya pengen ini pengen itu terus kemudian dia ngelihat misalnya Naura atau Aulia yang homeschooling siapa ya Naura apa Naura Naura. homeschooling, Aulia homeschooling, iya Nafa juga nah homeschooling. akhirnya dia 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 jadi tahu gitu kalau dia nggak sendiri yang kayak gitu. Aku pengen homeschooling kayak ini, Naura pengen kayak ya yang namanya homeschooling itu di mana deh gitu. Jadinya ya kayak gini gitu kan. Gitu. Jadi ya akhirnya dia apa namanya ya enggak terlalu merasa gimana ya berbeda gitu dengan yang lain karena memang ya cukup istimewa sih ya karena udah beberapa kali pindah sekolah akhirnya ya sekarang di tempat yang sekarang ini gitu ya memang bukan sekolahan gitu ya tapi
ada belajarnya juga gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya Sobi ini dia punya tambahan wawasan lah ya untuk perbandingan dia dengan dirinya gitu. Kalau untuk hal-hal yang lain gitu, apalagi kalau sudah materinya serius itu udah dia tadi Bunda Rima ngomong apa nggak tahu gitu. Jadi akhirnya memang ya saya harus dengerin semua gitu ya, kayak misalnya kayak tentang pembulian atau apa gitu kan, mungkin dia enggak ada kok di sini, tapi ternyata kemarin kan ada kayak temennya yang ngajak main gitu kan, padahal saat jadwalnya ngaji, jadi saya tanya kira-kira gimana, kan ngaji Bu, jadi gimana jawabnya gitu. Iya gimana jawabnya ini katanya, kamu mau main nggak? Enggak sih, mau ngaji aja gitu. Oh jadi ya udah dijawab gitu, harus ngaji. Oh berarti dia udah bisa, mulai masuk-masuknya dari situ. Nah, ingat nggak Bu dari pernah ngomongin gini gini gini. Nah, itu nanti kalau kita ngikut terus tuh itu bisa dibully nanti kita kalau lama-lama ngikutin semua maunya dia gitu. Oh gitu ya. Jadi ya memang buat bahan saya ngajarin dia gitu ya, ngikutin Sobi ini. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bunda Rami. Gitu. Iya, yang saya lihat tuh dari Asma, memang mungkin dia karena usia ya. Asma itu sangat muda sekali kan, paling muda ya Bun ya. Jadi ya wajar sih kalau misalnya belum belum yang berat-berat mungkin belum sampai. Tapi yang saya lihat tuh dari Asma itu ini ya, apa namanya sosialisasinya yang mulai berubah ya. Dari awal sampai Ya, sekarang itu mulai berkembang gitu. Awalnya kan masih malu, masih susah gitu. Sekarang kan udah mulai tuh WA-WA-an ya. Berapa kali anak-anak apa namanya laporan, aku DWA terus sama Asma loh katanya ngobrol. Iya saya bilang udah temen dia anggap memang adek. baru untuk bisa bacanya, itu baru gitu, baru bisa Oh, baca, baru bisa apa. Jadi ketika kemarin dapat tugas yang presentasi yang apa apa penyakit itu, dia senang itu dan latihan gitu. Dia mau gitu latihan baca itu berapa kali gitu tuh, dia mau gitu. Masya Dia Allah. disemangatin sama Naura mau itu kan, nanti baca lagi Asma gitu, dan ya alhamdulillah gitu lancar dia bacanya waktu ini. Ya Allah. Ya. Iya, terima kasih Bunda Rahmi. Ada yang mau cerita lagi? Ada yang mau ngobrol lagi? Favorit saya ini Mister Gaming kayaknya nih. Bundanya boleh ngobrol nih. Mister Gaming tugasnya jarang dikumpul. Iya, jarang dikumpul dia mah. Jarang ngumpul. Oh iya, Tapi kalau kalau tugasnya dibuat online langsung, disimpan. kalau live dia ngerjain. Ah, Tapi kalau enggak iya. ngerjain dia. Dia itu masalah satu tuh Bun. Kalau udah nulis, prosesnya jadi lama. Jadi salah satu mungkin dengan ikut Sobi ini latihan menulis. Latihan menulis qadarullah, maksudnya memang berproses ya. Alhamdulillah sekarang udah semakin cepat, dia agak masih lambat dalam menulis kan. Jadi mungkin itu jadi ini, tapi ya gitu, tugasnya dikerjain pas moodnya lagi bagus. Kerjaannya ini terus disimpan. Kalau saya lupa nanya ya gitu, kalau saya udah nanya baru tugas kayak mana dek. Ini yang proposal udah ditanyain kayak mana, udah eh, kira-kira udah, pokoknya dia udah ada di kepala dia tapi iya tulis aja dulu, nanti baru dibuat kanvanya. Hmm. Iya pokoknya di kepalanya udah ada. Di kepala udah ada semua, tapi belum dituangkan ke dalam ini. Terus juga dia untuk kanvas segala macam tuh kan dia masih itu juga Bun masih berproses semua. Baru baru selama ini maksudnya kenal, karena dia juga HP kan masih selama ikut Sobi, baru mulai ya gitu WA WA gitu, baru maksudnya baru baru sering dia gunakan semenjak itu ada grup seperti itu. Cum
Cuman ya gitu, kadang kan HP-nya di saya, jadi dia baca kan udah banyak. Ya, yang namanya orang baca udah banyak-banyak ya tahu sendiri. Udah banyak ininya, udah banyak cetannya baru dia baca kan. Jadi ya mungkin enggak, istilahnya kadang-kadang enggak dapat gitu. Yang di ini nanti harus kita ini lagi, Dik. Tadi apa di apa ini WA gimana? Gimana tadi ininya? Atau gua Dik lihat lagi lah. Kadang poin-poinnya tuh kelewatan. Poin-poin pentingnya. Terus masalahnya kadang ini juga coba tanya. Kadang kan kita kayak gitu kan. Tanya yang nggak tahu tuh tanya. Mungkin wallahu alam ya apa pengaruh anak laki-laki ini mungkin apa secara ego tuh lebih ini ya. Kayak aku banyak nanya kesannya kesannya nggak tahu gitu ya. Kalau kita mak-mak kan ya nggak tahu tanya aja terus kan kayak gitu kan. Tapi dia tunggu dulu masih buat dulu gitu. Kan kalau kita kan gemes jadinya. Kalau nggak tahu tanya aja ya nggak bisa tanya aja gitu kan. Eh, tapi dia nggak gitu tunggu ini gimana? Iya tanya aja nggak bisa tuh ditanya. Tapi kayak pokoknya usaha sendiri dulu. Kalau udah nggak bisa lagi terlalu nggak bisa udah itu baru mau nanya. Kalau nggak mau gitu. Allah alam gitu itulah karena anak laki kali ya Bu. Beda otaknya dengan mama-mama. Suka seperti itu terkadang sama yang terus ya gitu. Kalau kerjain tugas apa kalau udah buka laptop kadang-kadang ini istilahnya teralih dengan yang lain. Kan dia buka laptop nanti udah buka YouTube, buka. Jadi teralihkan. Banyakkan nontonnya daripada buat tugasnya. Jadi seperti itu kan. Ya gitu nanti setengah jam sekali diliatin ditanyain lagi kayak gimana dia Ya, nggak paham nih tadi nggak paham dia nggak nanya jadi pas ini dia istilahnya gini lagi buat tugas ketika nggak bisa dia nggak nanya terus dia selingin nonton dulu nanti pas kita tanya nggak tahu baru dia oh ya ini nggak tahu nih kayak mana ya kok nggak tanya dari tadi terus dia bilang jadi injury time selalu ya Bun kalau misalnya ada tugas tuh kapan ininya kapan Zoom kalau Sabtu pagi Sabtu baru mulai jadi jadi tugasnya ya kayak gitu enggak ya namanya pokoknya injury time tuh semua dia kerjain di situ ya kayak gitu ya hasilnya seperti yang udah lihat mungkin itulah tapi ya di satu sisi alhamdulillah saya juga sering nanya sama dia kayak gimana dek ada nggak ini ada nggak berasa sesuatu ada yang nggak didapat dari Sobi wah ada lah Mi masa nggak ada ada lah dia bilang oh, kalau ada bagus berarti ada yang adik dapat apa ini dia misalnya dia bilang iyalah adik ini terus jangan maksudnya cuman sekedar pengen ngobrol aja gitu dia kan memang suka dia kan memang suka ngobrol Bun ya. Jadi dia memang lebih suka apa-apa tuh tanyain aja langsung tanyain jawab lebih suka seperti itu emang makanya agak bermasalah ketika tugasnya harus nulis dia memang masya Allah tapi nggak apa-apa juga setidaknya selama ada Sobi ini dia latihan menulis lebih lebih kenceng gitu kan di sekolah pun jadi lebih ini nulisnya karena memang dia masih sangat-sangat lambat untuk menulis jadi kalau ikut kegiatan apa-apa selalu itu nanti ada tulisnya Mi ya nggak apa-apa tulis sedapatnya gitu tulis sedapatnya adik bilang kan nggak bisa cepat-cepat dia bilang kayak gitu oh, karena dia memang di situ masalah dia kekurangan dia tuh dia masih sangat lambat menulisnya mungkin faktor dia juga telat bisa bacanya ya saya nggak Allah alam kurang tahu juga kok dari sisi psikologi itu kayak mana dia bisa baca umur 9 tahun kelas 3 SD jadi jadi ketika bisa baca kan kita otomatis sudah bisa mulai nulis dikit-dikit gitu kan jadi baru baru startnya di kelas 3 tuh baru lancarnya jadi seperti itu pun terus kalau soal tanggung jawab alhamdulillah memang kalau disuruh apa-apa tuh dia ini cuman tanggung jawab yang besar selama ini kan dia cuman beresin tempat tidur eh, cuci baju cuci baju yang dia pakai ketika mandi aja baju-baju yang ini belum terus
cuci piring piring sendiri aja. Ini kemarin udah saya tambah. Kadang kalau ada piring, Dek, cuci terus piring-piring yang bisa. Hmm, kadang-kadang masih dia pilih-pilihnya gitu kan. Yang kecil-kecil aja ya. Maksudnya masih nego-nego. Masih nego-nego. Kadang-kadang cuma memang piring sendiri dia aja. Apalagi kalau dia lagi ada lagi main game atau apa gitu kan. Pas misalnya ini, kok piring sendiri aja, Dek? Masih, oh ya ya. Masih yang kayak gitu masih belum ini ya masih tapi yang untuk diri dia sendiri yang tanggung jawab diri sendiri sendiri yang dari ini udah mulai terinilah walau sesekali kayak tempat tidur tuh harus kadang-kadang harus diingatin juga gitu. Namanya anak laki ya, maksudnya bangun tidur dia main dulu di atas tempat tidur kan. Kadang bingung juga. Dia bangun tidur masih bergelut di dalam udah selesai sholat dia naik lagi tempat tidur dia bergelut tempat tidur sampai kadang udah setengah dia udah bersihkan tempat tidur. Oh ya belum, tadi masih ini, masih mungkin nggak, walau anak laki nggak tahu saya pun kayak mana ya. Beda dengan kita perempuan gitu kan, bangun tidur ya bersihkan tempat tidur terus yang rapi gitu baru ini enggak ya. Masih itulah jeda. Jadi karena hal-hal seperti itu kadang kalau pergi sekolah kan eh, karena dia kadang kan saya bilang selalu bersihkan tempat tidur terus terus langsung yang lain-lain terus kerjain biar selesai cepat. Kadang udah telat di tempat tidur nanti udah telat mulai mandi udah telat udah udah dengan dia modelnya agak-agak santai gitu kan. Agak-agak santai jadi udah jadi pas injury time mau berangkat tuh ketika abinya udah selesai tuh udah gabuk gitu. Karena ya itu mungkin masih istilahnya masih belum mungkin kesadarannya itu tadi ya mungkin Bun ya kesadarannya itu belum terini tapi alhamdulillah sih udah banyak perubahan gitu udah banyak sekali terus kalau kita minta tolong pun dia termasuk sigap gitu minta tolong boleh minta tolong ini ya, termasuk sigap tuh. Eh, Langsung dia kerjain. Enggak kecuali ya gitu kalau udah ada iklan iklan YouTube iklan itu agak capek iklan game seperti itu aja mungkin. Itu Ismail Bun. Ya, wajar sih ya, anak laki ya. Anak saya juga begitu. Saya juga sama begitu bangun tidur bukannya buru-buru gitu. Kalau belum mepet jam sekolah itu belum berangkat. Apa aja yang dikerjain, Masya Allah. Apa anak yang secara fisik kekuatan mereka memang banyak di fisik gitu dibanding di otak gitu kan ada ya yang memang kekuatannya lebih banyak di kepala dibanding di fisik gitu tapi mungkin ini anak laki-laki yang tipikalnya lebih banyak di fisik dibandingkan di kepala gitu jadi begitulah tapi ada satu hal yang mau saya ceritain nih Bunda tentang Mail ya ini ada poin-poin plus gitu yang saya lihat berbeda dibandingkan anak-anak lain jadi di bulan-bulan yang lalu, bulan kemarin, bulan ke-11 ya. Bulan ke-11 ini kan saya banyak apa namanya? Melakukan simulasi ya. Disebut tes bukan tes simulasi sebenarnya. Jadi ada satu satu hari itu saya ngadain kayak pengen tahu gitu pendapat mereka ketika mereka dihadapkan dengan sebuah situasi gitu. Kalau kalau lagi begini apa sih yang kamu lakukan gitu kan? Tapi ini situasinya real life gitu dalam keadaan-keadaan nyata. Kalau misalnya kamu lagi dimarahin adik kamu lagi dimarahin bapak kamu gitu. Bapak kamu marah-marah terus kamu harus ngapain gitu kan. Hal-hal kayak gitu dalam kejadian sehari-hari. Nah, yang yang poin plus dari Ismail ya, dari Mail adalah Mail itu yang jawabannya paling bijak gitu dibandingkan temen-temennya. Saya kaget gitu. Saya kaget banget. Ih, Mail kan biasanya rame gitu kan seru gitu. Tapi kenapa jawabannya bisa bijak begini? Gitu. Siapa ini yang ngajarin? Saya jadi bertanya-tanya. Temen-temennya tuh sampai ngomong, ih kok Mail kamu jawaban kamu kok bijak banget gitu. Bagus banget. Ini saya bertanya-tanya, ini siapa yang bijak di rumah? Yang Tapi ngajarin dia memang siapa Bun ini? ini dia kan uh, walau alam juga ya. Entah karena dia terlalu cepat bisa ngomong kali ya. Dia bisa bisa bicara umur 9 bulan, Bun. Oh, Jadi ketika umur 1 tahun itu dia bicaranya udah jelas.
Udah jelas gitu. Jadi semua orang tuh di keluarga aja bilang dia kan kalau ngomong nggak sesuai umurnya, nggak sesuai umurnya. Mereka udah nasehatin orang berasa kayak bukan anak 11 tahun. Banyak yang ngomong kayak gitu, Bun. Kami nggak tahu juga kenapa bisa kayak gitu. Ya Banyak. itu hal positif pun bagus itu nggak apa-apa sih. Itu keren keren aja sih. Itu poin plusnya Mail tuh itu. Mantap. Oke, terima kasih Bunda. Ada lagi silakan Iya. siapa yang mau cerita? Bunda Ika, Bunda Itan, Bunda Sena, Bunda Lia, yuk. Siapa yang mau cerita? Bunda Ika yuk, Bunda Ika yuk. Oke, Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Bunda Rima. Eh, Selamat malam, teman-teman semua. Assalamualaikum. Eh, Naura ya, apa namanya? Sebelumnya terima kasih Bun kemarin dapat apa kiriman, dia excited dan senang banget. Oh ternyata aku dapat ya, berarti aku gini 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 gitu. Senang banget ya. Itu jadi salah satu motivasi tuh buat dia. Kayaknya dia tipenya anak yang suka dapat motivasi ekstrinsik daripada intrinsik gitu. Em, Kalau ya tadi apa banyak sekali pembelajaran yang ada di Sobi yang mungkin saya sendiri kalau misalkan ke Naura mungkin lebih susah ya, lebih apa ya, lebih enak kalau sama apa namanya orang lain gitu ya daripada sama emaknya sendiri. Dulu saya menilai kok ini ya apa namanya anak-anak kok dia lebih ini sama orang lain. Ternyata anak saya sendiri juga kayak gitu. Mungkin lebih enak ngomong sama orang lain yang mungkin tidak menjudge gitu ya daripada sama orang tuanya yang suka apa ya mungkin menjudge dia atau mungkin underestimate gitu ya karena mungkin standarnya terlalu tinggi atau gimana gitu. Nah, nanti mungkin saya minta feedbacknya ya. Karena saya ngerasa kalau misalkan saya ngobrol itu kenapa sih apa ya? Kok saya itu kayak cenderung ya ngasih ini ya apa ya judgement ke dia gitu. Pengennya itu bisa ngobrol santai tapi em, kayak saya itu apa ya? Ya gitulah kayak kemudian menilai dia seperti ini gitu secara tidak langsung gitu. Nah, nanti meminta sarannya dari Bunda Rima dan juga mungkin dari teman-teman begitu ya untuk membangun komunikasi yang baik. Jadi maksud hati itu kadang pengen apa ya ngobrol tapi pasti jawaban dia itu yang singkat padat jelas dan ingin segera menutup pembicaraan gitu nggak tahu sih apa cewek-cewek sekarang kayak gitu ya Gen Alpha atau memang anak saya sendiri yang nggak mau curhat sama emaknya gitu saya ngerasa kok saya jadi kayak nggak ada ini ya nggak ada gunanya itu buat anak gitu ya. Eh, apa dia curhat kayaknya jarang-jarang gitu ngobrol juga jarang kalau ditanya ya gitu jawabannya singkat ya udah bun aman gitu jadi kayaknya kok nggak ada masalah gitu tapi saya takutnya kalau suatu saat dia ternyata ada sesuatu yang mungkin nggak mau diceritain gitu nah itu nah nanti minta ini ya bun ya advice-nya buat ngobrol yang santai tanpa menghakimi gitu ya mungkin ya gitu. Nah, kemudian kalau terkait pembelajaran, kalau ditanya pasti ini ya, lebih sering kalau pas dia suka ngamar, Bun. Jadi suka ngamar, jarang apa keluar tuh ya kalau misalkan perlu aja. Kalau ditanya apa yang Kak ngerjain tugas, ngerjain tugas gitu. Karena ya itu dia suka sendiri. Kemudian apa ya? Oh ya kalau terkait apa literasi emosi dia menurut saya ya apa dia itu kadang tipe yang apa tiba-tiba happy terus nanti ini tapi nanti kadang langsung black gitu apa tiba-tiba murung tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kayak gini kayak saya nggak ngapa-ngapain tapi kok tiba-tiba apa langsung kayak nggak mood gitu nah itu. Kemudian kalau kesehatan diri dan lain-lain ya memang ada naik turunnya ya. Kalau misalkan mandi pas dia lagi mood mandi kayak itu di kamar mandi bisa sampai setengah jam bisa lama banget gitu entah bersihnya apa gitu. Tapi kalau misalkan pas pengen cepet itu bisa cuma 5 menit di kamar mandi gitu ya. Kemudian terkait menjaga ini ya diri kosmetik tadi Bun, sekarang kosmetik dia lengkap sekali bahkan
emaknya itu nggak punya barang-barang yang dia miliki, dia ngerti, ya emaknya nggak ngerti. Wah, buat apa ini? Gitu. Jadi untuk apa perawatan eh, ke diri dia, dia sangat bagus dan dia tanggung jawab kepada dirinya. Kemudian ini sih masih PR kadang ini bangun, ya bangun pagi itu pas dia apa sadar ya bangunnya bisa pagi konsisten gitu. Nah, tapi ya memang ada kalanya disuruh bangun, iya entar kayak gitu. Nah, mungkin ataukah memang kebanyakan seperti itu atau memang ini PR bagi saya, nanti minta sarannya juga, Bun. Gitu. Kemudian apa ya? Screen time ini yang masih PR juga. Dulu sempat kami apa namanya ada screen time yang apa aman ya. Tapi kan karena sekarang dia lebih sering kegiatan online yang Zoom, kemudian apa tugas-tugas yang memang harus pakai laptop, itu jadi kadang dia lebih sering di depan layar gitu. Nah, kadang kalau misalkan ditanya tadi sedang tugas, ya udah kalau tugas kan nggak bisa diganggu gugat gitu ya, memang harus diselesaikan gitu. Nah, itu mungkin apa untuk kontrolnya, tapi tanpa apa ya kayak menghakimi tadi seperti apa sih baiknya ngomong sama anak-anak apa calon orang dewasa itu seperti apa begitu. Mungkin kan zamannya sudah beda ya sama kita. Kalau misalkan zaman saya sih dulu lebih cenderung manut gitu ya daripada apa namanya yang kayak denial denial gitu tuh enggak sepertinya. Nah, tapi anak sekarang itu ada saja alasan yang dia berikan dan ya kan logis gitu yang diberikan. Itu. Kemudian apa ya? Oh ya Bun, tadi sempat disinggung talent mapping. Oke, ini suara saya masih masuk Bun. Karena kayaknya di video saya nge-lag ini. Aman di sini aman, kedengaran lancar. Oh, oke. Baik-baik. Nah, tadi sempat Bunda singgung ini ya talent mapping. Mungkin nanti bisa di apa sampaikan ke kami progresnya seperti apa, begitu sehingga kami bisa follow up apa terkait bakat-bakat yang mungkin dia sudah punya begitu ya Bun ya. Gitu. Nah, kalau project dia kayaknya juga belum ini ya projectnya. Dia cuma gini, ini kok disuruh bikin project tuh ngapain ya? Gitu. Cuman belum ngobrol. Jadi dia itu jarang untuk apa bahas tugas, Bun. Jadi kayaknya tuh bisa aja gitu. Tapi kan kadang orang tua namanya orang tua kan penasaran ya, ini sudah sampai mana ya, ngapain ya, apa yang dilakukan gitu. Nah, itu sih eh ya mungkin seperti itu, Bun. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Terima kasih Bunda Ika. Naura ini salah satu favorit saya di awal. Bunda Sena mau live. Mau ngobrol duluan atau Bunda Sena? Udah gak bisa ya? Bayinya udah kebangun. Tadi harusnya duluan. Ya udah nggak apa-apa. Oke oke oke. Nanti boleh wapri aja. Ya makasih Bunda Sena. Oke. eh Naura ini termasuk favorit saya di awal-awal gitu ya sampai sekarang gitu. Tapi di awal-awal dia dia yang paling semangat duluan gitu kan. Gitu. Dan saya ngeliat itu dia kayak wanita mandiri yang hebat gitu. Termasuk anak yang memang eh, punya punya apa ya? Punya tujuan yang kuat gitu ya. Karakternya kuat. Saya bilang karakternya kuat gitu. Karakter karakter Naura itu kuat. Kalau misalnya Buddha-Buddha di sini ketemu Naura sekali dua kali gitu ya ngelihat Naura pasti langsung oh ya ini anak memang karakternya kuat gitu. Boleh ditanyain deh ke anak-anaknya masing-masing gitu. Naura ini punya punya karakter yang kuat. Kemudian bagusnya lagi dia tuh mau belajar gitu kan. Terus kalau misalnya dalam hal teknologi dia termasuk yang apa namanya? Termasuk yang di atas rata-rata ya di sini tuh yang teknologi bisa menguasai itu ada Sultan tuh bagus tuh ya hasil hasil karya Sultan tuh bagus tuh hasil karya apa namanya kayak model hasil Canva gitu ya Sultan Safwa itu bagus gitu ya Naura itu termasuk yang bagus gitu hasil hasil Canva gitu ya hasil hasil digitalnya itu cakep gitu nah eh memang saya lihat belakangan dia sempat turun Naura ini sempat turun di bulan-bulan kayaknya sebelum Lebaran kayaknya ya. Sebelum Lebaran tuh sempat turun. Baru semangat lagi nih
pekan-pekan kemarin ini baru semangat lagi gitu. Itu sempet turun tuh, nggak pernah buka layar gitu kan, nggak pernah ngomong. Biasanya dia paling rame gitu kan. Kalau ada kuis dia biasanya nomor satu terus gitu kan, nilainya paling tinggi terus itu kalau masalah kuis. Sebenarnya, sebenarnya kalau kuis itu ya pengetahuan Bunda Senanya udah keluar. Kalau pengetahuan alam yang banyak itu Yahya, Yahya itu pinter, pinter gitu kan. Kalau pengetahuan alam tuh Yahya tuh pinter banget gitu. Tapi masalah kecepatan, kecepatan ngetik gitu, Naura ngalahin yang lain gitu. Dia cepet banget ngetiknya masalahnya gitu. Dan pengetahuannya juga lumayan gitu. Apa itu ya? Apa namanya? Kayak tadi. Kalau yang saya bayangkan, Naura itu kan anak tunggal ya, Bunda Ika ya, anak tunggal ya. Iya, satu baru satu ini. Nah, jadi sebagai anak tunggal, harapan orang tua gitu kan, pasti memang banyak banyak wah gitu kan. Orang tuanya juga sama gitu. Jadi kalau kayak tadi, tapi kan saya kenapa ngobrolin gitu lagi. Ya wajar sih anak satu-satunya mau gimana? Nggak ada lagi gantinya gitu. Pasti ke sana lagi gitu. Apa harapannya pasti orang tua punya harapan yang sangat besar, yang sangat tinggi gitu kan. Anaknya juga sama sebetulnya gitu, punya harapan yang sangat tinggi untuk membagian orang tuanya. Cuman di fase-fase ya kita bilang usia-usia sekarang pasti sedang ada kelelahan, capek gitu kan, males kayak iya apa sih gitu ribet banget lah gitu. Itu pasti kayak gitu gitu. Itu memang memang wajar gitu. Terus kok anak cewek ya memang anak cewek itu musuhnya emaknya. Rata-rata itu anak cewek itu musuhan sama emaknya. Anak cowok biasanya musuhan sama bapaknya gitu. Rata-rata ya. Ini rata-rata nggak semua, tapi ini rata-rata gitu. Di masa-masa usia ini itu biasanya gitu gitu. Anak saya cowok dua-duanya di usia mereka sekarang, di usia seperti ini, memang pada musuhan tuh sama bapaknya. Nggak musuhan banget sih, cuman kayak kesel aja nggak tahu ngeliat ayahnya tuh kesel banget gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau sama saya ngobrolnya enak banget gitu. Curhat, cerita gitu. Anak-anak cowok tuh kayak gitu. Mungkin Naura juga gitu yang harus ngobrol ayahnya kayaknya. Ya, tapi nanti kita tanya sama Bunda Intan deh sama Safwa gimana tuh. Kayaknya Bunda Intan sama Safwa tuh deket banget gitu. Kayaknya akrab malahan gitu. Nanti kita tanya sama Bunda Intan. Nah, itu sih kalau kalau Naura itu bagus dalam berbagai macam hal. Memang dia bisa ngikutin. Kemarin sempat hilang beberapa pekan, tapi pekan ini sudah mulai lagi. Tapi kemarin saya sempat tanya. Nah, kan waktu bikin smart goal, jadi kemarin tuh saya ajarin smart goal tuh anak-anak tuh. Bagaimana cara membuat project? Yuk kita bikin smart goal. Saya tanya satu persatu. Semuanya bisa jawab. Kecuali Mail, enggak. Mail bingung. Kebanyakan project dia. Aku pengen bikin ini, bikin ini. Banyak sekali. Mana yang kamu mau bikin? Semuanya. Saya nggak tahu lah. Kamu pikirin dulu lah. Saya bilang. Semua anak jawab. Naura itu jawab katanya dia mau bikin projectnya yang buat Selasa. Nggak tahu Selasa kemarin jadi nggak dia bikin pameran itu. Jadi kemarin. Nah, dia mau bikin itu katanya yang mau dia bikin project. Cuman belum dikirim ke saya. Nggak tahu tuh. Itu kayaknya Bunda. Jadi Naura itu memang bagus, keren. Cuman tinggal dikasih sedikit apa ya? Sentuhan-sentuhan femininitas. Nah, itu yang perlu disentuhkan sama Naura itu sentuhan-sentuhan femininitasnya kayaknya. Yang perlu di apa? Mulai di ini ya. Tapi dalam hal dalam beberapa hal sentuhan feminitasnya sudah ada. Misalnya kayak dia bikin charm itu kan sebetulnya sudah masuk ya gitu. Cuman dia bikin gelang-gelang itu kan ya. Sebetulnya itu bisa melatih gitu. Melatih femininitas dia gitu. Gitu. Cuman memang belum terlihat kayak dia senang membaca gitu, membaca Terelie. Itu kan sentuhan femininitas sebetulnya ya. Cuman belum tercelup, belum tersibgoh dalam perilaku dia dalam keseharian dia. Nah, itu aja sih. Itu PR-nya bundanya itu. Siap-siap. Oke. Lah, Oke, Bun. Oke, selanjutnya nih, siapa nih? Bunda Itan, Bunda Halia, Bunda Rina, siapa yang mau duluan? Silahkan, silahkan.
Siapa yang mau duluan cerita? Siapa dulu nih? Kalau di layar saya kayaknya Bunda Intan nih mau duluan. Silakan Bunda Intan. Mau cerita anak-anak. Tiga berarti Bunda Intan ini yang diceritain. Eh, Assalamualaikum, Bunda-Bunda. Em, Kalau kami sebenarnya sepasang sih ya, Bunda, karena yang kalau Syauki kan nggak sama saya. Jadi, Iya sayang nih, Bundanya Seuki nggak hadir ya. hmm, kalau anak-anak nih waktu ikut Sobi semangat ya, Alhamdulillah. Jadi awal-awal itu karena apa ya, kayak ngobrol gitu, terus dengan nomor satu sih mengenal diri itu selalu menarik ya buat buat anak-anak gitu. eh Tetap aja PR tetap ada. Eh, dan kemarin ini Kak Sapwa dan Bang Sultan ini ada interview dengan sekolah. Kami kan daftar sekolah My Idea School kan, Bun. Interview, jadi pihak sekolahnya itu bilang ke saya, mereka udah mengenal dirinya nih, alhamdulillah berarti udah ikutan Sobi, alhamdulillah gitu. Jadi eh, kelemahannya nih apa nih? Jadi masing-masing udah nih eh, aku yang kelemahannya tuh ini. Jadi udah tahu gitu kelemahannya dan benar gitu. Maksudnya yang biasanya saya cerewetin itu kan ternyata dia sadar, cuman maknya nih jangan merepet aja. Keluhannya kan gitu. Mama nih merepet aja. Nggak, bahasa ini merepet. Ini protes, dia jangan bilang merepet. Udah. Apalagi ya, Bun? Kalau soal emosi yang lagi naik turun, mungkin ya itu tadi. Sebenarnya dia maksudnya bercanda, cuman masih di tahap, oh ini boleh, ini nggak boleh gitu. Ekspresinya itu aja untuk Sultan yang masih belum balik ya, prabalik dia. Kalau Kak Safwa, sebenarnya emaknya aja sih yang ini, emaknya yang duluan emosi duluan. Kadang-kadang kita ini ke-trigger sama, ya saya juga ada inner child ya Bun ya. Jadi sering saya bilang sama mereka, nih mama nih kalau ada kayak gini minta maaf ya gitu. Karena mengakui bahwa ya itulah kelemahan mama tuh ini gitu. Kadang-kadang kalian nggak tahu apa-apa juga mama bisa marah gitu. Itu diusahakan minta maaf sebelum tidur, dirutinkan kami gitu. Meskipun kadang-kadang ada yang ketiduran duluan atau kadang-kadang ada yang males gitu ya, tetap dirutinkan atau pas merasa salah ya minta maaf gitu. Apalagi ya. Untuk tugas sih kalau Kak Safo mungkin apa udah sesuai umurnya gitu, mungkin Bunda Rima lebih tahu. Jadi dia kalau ada tugas ya dikerjain. Cuman kadang saya gini, Kak kok nggak selesai-selesai? Nggak, bentar Mbak, dia dulu saya pernah tes Steven itu, kalau Kak Safwa kalau ada kerjaan, kalau ada proyek, dia nggak peduli waktu, tenaga, dan bahkan biaya. Yang penting proyeknya selesai. Nah itu, jadi saya kadang-kadang Kak ingetinnya sih di situ. Jangan sampai kayak gitu kan, kita juga ada kebutuhan, ada kewajiban gitu. Jangan sampai lupa makan, tidur jadi telat misalnya gitu. Kalau Sultan dia on time-nya udah dari bayi sih. Jadi jam 9 tidur. Kalaupun dia nggak on time, nih salah emaknya juga. Kadang-kadang malah emaknya nggak disiplin. Nih kebalikan dari siapa tadi? Kalau kalau mereka ini Sultannya on time, kakak sama mamanya nih yang malah amburadul dikit gitu ya. Salahnya tetap salah orang tua sih, yang diminta tanggung jawab nanti orang tua gitu ya. Em,
kalau jurnal kayaknya makin ke sini kayak nggak dikerjain apa gimana ya ampun mereka ini. Jadi kayak misalnya udah tanyain ayahnya itu yang saya senang malah tugasnya itu malah saya nonton sendiri itu rekaman yang saya minta sama Bunda Rima waktu itu. Ini Masya Allah dengan ilmu dikasih Bunda Rima gini jangan disia-siain gitu. Ada yang terakhir itu tentang ayah, harapan-harapannya gitu kan, tentang ibu gitu. Kayaknya kalau kita ngobrolin itu dalam ya, Bun, sebenarnya. Jadinya bondingnya makin ini, cuman nggak tahu nih kakak sama adik. Kalau dari Bunda Rima gimana nih mereka pengen tahu. Iya, kalau Safwa itu bisa apa namanya, asosiasikan sebagai kakaknya anak-anak gitu. Jadi dia dia yang bisa membimbing yang lain gitu kan, yang paling tenang gitu kan, yang paling apa bisa bisa ngasih tahu kayak gitu. Karena memang terlihat paling dewasa ya memang Safwa gitu ya. Dan Aulia gitu ya. Tapi yang memang terlihat lebih menonjol tuh Safwa gitu. Safwa itu terlihat kayak lebih dewasa banget gitu kan, bisa bisa ini karena memang mungkin usianya juga ya gitu. Terus dia bisa ngasih contoh gitu, bisa ngasih apa namanya masukan-masukan yang baik gitu. Sultan sebagai seorang anak laki-laki gitu. Sultan itu apa namanya? Kadang ceplas-ceplos gitu ya. eh, Enak aja gitu. Gitu. Tapi kayak nggak ada ini dia mah nggak ada apa namanya nggak ada beban gitu. Nggak ada beban aja dia mau melakukan apa-apa itu kayak kayak enak aja gitu, nyantai gitu, tenang gitu, melakukan apa-apa itu kayak kayak itu gitu. Itu sebenarnya itu dua hal yang bagus. Sebenarnya saya tuh pengen ngobrol sama ibunya Syauki pun. Sayang kok nggak ada gitu. Nah, Syauki itu agak ini ya, mungkin berbeda ya, lingkungannya berbeda, apa namanya, keluarganya juga berbeda. Saya lihat ya agak berbeda gitu. Itu memang perlu banyak yang di ini. Tapi dia itu punya bakat yang bagus gitu. Bakatnya bagus tuh kalau dikembangin tuh bisa berkembang bagus gitu. Oh ya tentang tadi talent mapping nanti ya. Belakang saya harus nyontek dulu catatan saya nggak saya bawa di sini. Catatan anak-anak tuh ada tapi saya nggak bawa di buku yang ini. Nanti saya kirim deh gitu. Karena mungkin nanti di akhir akan ada semacam bukan tes, tapi screening lah ya, screening akhir, termasuk salah satunya yang bakat itu nanti kita akan screening lagi gitu untuk memastikan kembali gitu ya, untuk screening akhir seperti apa keadaan mereka gitu. Jadi untuk siapa sih saya udah oke ya, nggak ada inilah, udah oke lah gitu dia ini. Nah itu tadi Bunda Itan kata Bunda Ika gimana caranya bisa deket gitu sama Safwa? Kan kayaknya akrab banget gitu kalau kalau Bunda Intan sama Safwa mah. Di balik layarnya nih. Sebenarnya kali tetap aja anak mah ngerasa mamanya itu dia dia bilang gini. Dia kan dulu sering nontonnya Atta Halilintar. Dulu saya juga sih yang kasih tahu gitu. Eh, apa si Atta Halilintar itu anaknya apa adik adik beradik itu 11 gitu. Ternyata si Atta itu juga ngerasa orang tuanya banyak kasih beban misalnya kerjaan rumah ini. Terus dia bilang, "Mah, sebenarnya kakak ngerasain itu sih." Dia bilang gitu waktu lagi ngobrol-ngobrol ya. Jadi kalau dulu saya gini, Bun. Saya kan sebenarnya tuh backgroundnya kami kan orang tua Kak Safwa sama Bang Sultan ini kan kami udah pisah ini pun. Ya kan. Jadi tapi alhamdulillah eh, Allah mudahkan itu ikut apa parenting Abah Ihsan. Jadi di situ poin pertama kalau sama anak poinnya ngobrol. Jadi 1821 dulu rutin tuh dulu. Meski sekarang belakangan ya udah kendor-kendor tapi masih diusahakan terus lah. Jadi jam 18 sampai jam 21 malam no gadget, nggak ada kerjaan lain, cuman 3B bicara, bermain sama belajar. Iya nggak sih? Kalau nggak salah gitu. Jadi belajarnya itu bukan pelajaran sekolah karena anak kita nggak mungkin dia nggak belajar udah apalagi yang full day gitu.
belajarnya apa? Ya belajar tentang nilai-nilai yang kita mau masukkan, tapi caranya ngobrol, bicara tadi itu. Karena kalau udah biasa bicara ngalor ngidul, baru kita bisa masukkan nilai-nilai kebaikannya gitu. Apalagi sama dulu kan balita tuh ngobrolnya segala macam, atau bacakan buku gitu, buku yang ada di rumah, em, apa ya, jadi bahan diskusi, jadi lebih berisi aja sih daripada kita ngobrolnya nggak jelas gitu. Jadi dari situ alhamdulillah ngobrol aja terus. Kak Safo tuh kalau ngobrol bisa sampai dia muter-muter kayak tawaf keliling meja makan itu dia. Pokoknya mama dengerin kakak. Sampai sayanya, Kak bentar ya, misalnya kita minta jeda gitu kan. Cuman belakangan sih kayaknya udah kurang ngobrol. eh saya ya kita ibu gimana ya, tapi yang penting terus belajar deh Bun. Jangan berhenti belajar karena Allah juga tahu kan kita eh apa niat kita itu untuk anak itu gimana. Kan kita bukan niat menelantarkan dengan ikut kayak Sobi kayak gini. Ya alhamdulillah kita tetap lah ikhtiar namanya itu. Nggak usah cemas berlebihan. Yang penting eh ya terus berusaha, berdoa, minta sama Allah gitu. Yang penting apa ya lagi? Di 1821 itu ya tetapkan aja keluarga tok gitu. Keluarga inti aja. Mau ngobrol, mau main puzzle, mau ngapain. Nah, meskipun awalnya mungkin kalau nggak biasa, anak merasa ada juga sih mau ngapain orang biasanya screen time atau apa. Tapi utarakan bahwa kita sayang, bahwa kita apa pengen akrab atau apa segala macam lah, atau main dulu atau apa gitu. Insya Allah bisa. Ya Allah, Semangat keren. Emang ngobrol sih intinya ya. ngobrol. Oh, iya, iya. Eh, kalau yang dulu, dulu Bunda Ika, waktu saya sama anak yang gede ya, sekarang udah kerja, pernah punya pernah punya problem. Kita pernah stuck tuh, karena dulu kan belajar lah ya. Kita juga belajar anak pertama biasa, belajar dan punya banyak kesalahan gitu. Anak saya itu apa keluar dari tidak cocok di boarding school. Sebenarnya boarding schoolnya rumahnya deket, deket, beda RT sama rumah saya tuh beda RT boarding school tuh. Makanya saya titipin gitu karena pikir cuman beda tempat tidur doang gitu ya. Karena siang dia tetap di rumah balik dan segala macam makan di rumah gitu kan. Nah, di situ dia ada masalah terus keluar dari sekolah dan segala macam sampai homeschooling. Terus pernah ada stuck kita nggak bisa bicara gitu kan nggak bisa ngobrol gitu stuck stuck banget kayak gitu setiap kali ngobrol pasti akhirnya tengkar akhirnya kelahi akhirnya tengkar akhirnya kelahi gitu kemudian yang saya belajar dari siapa ya yalah dari para guru akhirnya saya tetapkan begini kita coba bicara waktu itu kan anak saya itu SMA SMP ya Pawas baru lahir itu balita lah Pawas balita nah kemudian saya ajak ke kafe kafe waktu itu baru mulai ada gitu ya baru mulai muncul kafe di Purwokerto saya ajak ke kafe yuk kita ngafe aja ngobrol gitu apa kira-kira yang lagi dia sukai gitu yang saya obrolin saya dengar di situ saya tetapkan saya nggak akan bicara saya mendengar Kak kamu kan lagi seneng dia lagi seneng anime ya waktu itu kan lagi seneng anime ceritain dong anime yang kamu sukain apa deh ceritain dong dia cerita saya diam terus habis itu setelah anime terus game saya minta diajarin main game waktu itu sama si kakak itu ajarin dong main game tuh kayak gimana saya juga penyuka game saya juga pemain game gitu tapi kan game yang saya mainin gamenya vampir gamenya apa ya game yang tiga meledak itu yang kayak gitu match 3 kayak gitu kan gamenya kan kita mah gitu bukan game-game yang kayak Mobile Legend nggak bisa gitu main yang begituan saya minta diajarin minta dibuatkan akun terus main main pakai akun samaran dan segala macam gitu kan lagi musim apa ya waktu itu tuh yang dia suka oh gambar minta diajar saya sampai belajar privat sama dia tuh gambar itu ya doodle tuh sampai diajarin privat jadi yang dibicarakan adalah dia yang berbicara adalah dia kita mendengar iya memang sih pengen ih kok kayak gitu sih kan harusnya enggak
itu pengen banget ngomong gitu, tapi direm-rem gitu ya, direm-rem gitu. Kalau kalau gitu ntar gagal, kalau gitu ntar gagal, lo dengerin, dengerin. Susah memang, tapi ya, ya maksudnya dia yang berbicara tentang hobi dia, tentang apa, akhirnya ikut gitu. Kita ngikut, bisa ngikutin. Saya sekarang memang tidak bisa ya main kayak Mobile Legends segala macam, tapi ngerti gitu. Minimal saya ngerti gitu. Minimal saya ikut grupnya, dengerin apa yang lagi ngetren, apa yang diomongin orang gitu kan. Nah, minimal kayak gitu gitu ya. Begitulah Bunda Ika, mungkin itu salah satu tip untuk ngobrol lah gitu ya. Ayo, ini Bunda Halia udah Terima geltakan nih. kasih. Bunda Halia ayo cerita itu udah geltakan aja di bawah. Boleh ngobrol dikit aja, boleh lah, boleh lah. Afwan Bun, Audrey mah kan ketinggalan banget ya. Jadi sayanya teh masih yang merayap banget ke Audrey teh. Jadi agak-agak rooming juga tuh yang bulan keempat ke atas itu kan belum sempat dikerjain. Audrey itu yang masih eh, bulan ke satu, dua, tiga itu juga masih didalami sama dia. Tugasnya apa juga dia udah lupa. Emaknya yang ngulik-ngulik kayak gitu-gitu tuh. Gak apa-apa Karena kan kok. sempat stuck juga gitu. Kayak kebingungan jurnal itu kan yang dari Bunda itu sempat yang ngerjain. Ternyata di pondok itu jadi kayaknya ya eh, apa ya? Mungkin karena ngelihat dari Sobi juga mungkin. Jadi pondok tuh kayaknya juga belajar gitu. Jadi anak-anak tuh juga jadi ada jurnalnya. Terus kayak yang ada kelas-kelas keterampilan sekarang tuh juga ada gitu kayaknya gitu. Jadi kayak yang si Audrey tuh jadi yang ngerasa dia tuh double-double gitu. Kayak yang perlengkapan kayak kan yang dari Swobi lem tembak segala macem kayak tugas itu tuh sama dia tuh masih suka disimpan, masih suka bikin-bikin kayak gitu. Kayak kemarin kan ada proyek apa gitu di rumah kan memang suka bikin ekoenzim tuh dia udah yang lupa saya dia bilang jangan lupa kirimin ke Bunda Rima ya, tolong diedit videonya. Dia udah keburu balik pondok saya yang lupa pasti oh iya saya lupa ngirimin padahal videonya udah ada gitu. Untung dia belum tahu. Kalau tahu udah marah itu pasti. Ketinggalan gitu. Dia tuh pengen banget ngerjain tugas hobinya. Kayak kemarin bulan Desember itu yang terakhir pulang liburan itu ya Allah tugasnya teh ini banyak banget sampai hobinya tuh cuma sempat nonton satu apa dua video rekaman gitu dia tuh. Yang ada tugas yang akhirnya tuh nggak dikerjain juga, ketinggalan gitu Audrey-nya teh. Jadi sayanya bingung nanti kalau tanggal 24 Mei, apakah hasilnya Audrey? Ini dia banyak banget ketinggalannya. Kita udah sampai bingung tugasnya banyak banget yang ketinggalan gitu. Tapi dia Tapi tanggal 24 bisa ngejalanin gitu. bisa ikut nggak? Enggak, Audrey-nya kan di pondok. Belum Nggak bisa ya libur berarti. kayaknya. Mamanya berarti. Iya, Mamanya yang datang. iya. Eh, maksudnya Mentoring. offline, Bun? Mhm. Gimana? Offline ya? Online, online, online. Oh ya, kalau online mah bisa mungkin gitu. Online mah insya Allah pasti bisa. Kalau offline kayaknya saya nggak Ya, bisa. nggak bisa lah, kasihan Bunda Intan kalau offline jauh banget. Iya, kayak Nyebrang. gitu. Jadi kayaknya ini Audrey gimana ya Bun merayap banget gitu. Apakah nanti kan yang tahun kedua ini berarti kan dia nggak bisa tuh ketinggalan kan gitu. Tahun kedua mau kapan mulainya? Kayaknya tambah repot udah kelas 3 SMP juga kan. Kalau kata saya mah nggak apa-apa. Yang belajar itu mamanya. Makanya kan kemarin saya bilang mamanya masuk aja ke kelas, nggak usah buka kamera, masuk aja nggak apa-apa dengerin gitu. Iya Maksudnya ya, cuma kayaknya agak-agak kasihan anak-anak gitu, khawatirnya nggak bebas berbicara gitu. Kalau ya ada tutup emaknya si aja Audrey kamera kan kan mereka gitu. nggak tahu. Tutup Iya. kamera kan mereka nggak ngerti. Ya sih PR banget itu nanti sama saya dicicil Bun gitu. Tugasnya nanti sama saya pelan-pelan lah Audrey gitu. Nanti Itu kan diupload sedikit-sedikit. nggak apa-apa kalau tugas karena yang lain juga nggak ngerjain, tenang aja, nggak masalah. Yang lain Ih, juga nggak ngerjain, yakin? Beneran? kepikiran, Audrey itu kepikiran gitu. Dia tipe yang apa ya, perfeksionis. Jadi kalau udah dapat tugas tuh dia langsung yang ngemikirin padahal tugasnya tuh ringan cuma dia kayak yang berat banget mikirnya gitu ini kalau Santai nggak aja selesai bilang. gimana gimana gitu Eh, terakhir kemarin itu penjengukan terakhir kemarin itu kan sebelum penjengukan itu ada penelponan nah pas penelponan itu dia kan nggak boleh pulang ke rumah ya gitu karena yang dekat yang jauh biar sama nggak boleh pulang ke rumah
Jadi akhirnya kita ke rumah neneknya yang di Karawang yang paling dekat gitu. Itu saya teh disuruh jangan lupa bawa laptop sama printer kertas. Aku mau ngerjain tugas. Itu tuh dia udah ngasih deretan tugasnya, harus apa kayak gitu. Jadi sepanjang jam itu dia cuma sempat santai sedikit, ngeprint tugas ini. Terus Kak, kapan kita mau sobinya? Iya ya, kapan ya gitu. Karena dia juga pengen gitu mengenali dirinya sendiri setelah dia pelajari yang bab-bab mengenal diri itu kayaknya dia sempat ngulik-ngulik Bun gitu kan aslinya dia itu di tes psikologi itu dia altruism banget. Cuma karena dia korban bullying terus tekanan di pondok yang sebelumnya itu besar ya. Jadi malah jadi kebalikannya gitu. Dia mulai antisosial gitu akhirnya kan gitu. Nah, itu tuh setelah belajar di Sobi pelan-pelan itu ada perubahan tuh dia kayak yang oh iya ya, aku mau deh nih mulai mengenal diri lagi kayaknya aku nggak seburuk apa yang mereka bilang deh. Ya memang enggak, cuma kan kalau pas di Sobi itu kan dia ketemu yang beragam tuh, ternyata oh ada ya temen aku yang kayak gini juga. Oh iya ternyata bener ya kata Bunda Rima tuh yang kayak gini-gini juga. Karena kan nggak semua orang dewasa nggak semua guru itu kan kayak Bunda Rima gitu, kayak yang santai kayak temen gitu. Bunda juga pernah loh ngelakuin salah, Bunda tuh juga dulu kayak gini loh gitu, kayak yang hal-hal yang dianggap yang kamu tuh salah banget loh gitu. Wah, kita dulu juga gitu kan gitu. Maksud kita waktu muda juga kayak gitu gitu. Nah, itu tuh kan itu pelan-pelan kayak ngajarin dia terbuka, oh ternyata orang dewasa tuh ada ya yang begitu gitu. Karena dia nganggapnya kalau emaknya yang ngomong begitu tuh, Bunda mah cuma pengen membesarkan hati aku aja gitu, ngerasa kayak yang Bunda mah nyamain doang kayak gitu. Ternyata kan enggak. Jadi kayak yang saya tuh ada temen gitu. Bunda Rima juga gitu. Baca buku juga, main game juga, nontonnya Conan kan dia bangga tuh, Bunda Rima juga nonton Conan kayak aku kata dia gitu. Iya memang Kak gitu kan orang tuh punya selera masing-masing gitu. Saat teman-teman yang ngomongin opa-opa drakor dia masih nonton Conan itu dia ngerasa kayak aku kok beda ya kayak gitu-gitu Bun dia tuh itu cuma ya ada lah gitu cuma ya stuck di situ karena tugas di pondoknya jadi hobinya stuck dia masih pengen gitu ngerjain cuma terus aku gimana dong dia bilang kayak gitu ini udah tahun terakhir ini kalau disampein dia pasti langsung yang overthinking gitu. Ya, udah selesai. Terus aku gimana? Terus aku ya kayak gitu pasti gitu ya. Nanti saya sampaikan aja kata Bunda Rima pelan-pelan aja gitu. Yang penting belajar terus tugasnya dikerjain pelan-pelan, nggak harus dikumpulin juga yang penting adalah perkembangan gitu. Bunda Rima bilangnya mah gitu, gitu aja ya, Bun. Iya, santai aja memang. Karena ini ya, saya sebetulnya berharap bunda-bunda di sini tuh kayak modul, kan itu ada 12 bulan ya, di print semua. Oh ya, nggak di print, pokoknya dimiliki, terus dibaca sama bunda-bundanya. Terus nanti sering-sering diulangi. Diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Itu harus sering, karena prosesnya memang nggak akan sekali, sebulan langsung selesai, habis itu udah, enggak gitu. Itu harus diulang-ulang, ulang-ulang, ulang gitu. Harus di... Iya, Bun, lambat Audrey tuh yang modul 1 aja tuh memahamkannya tuh dia 2 bulan. Modul 2 itu 2 bulan kan, hampir-hampir lah ya. Yang modul 3 itu kan nggak selesai setengah jalan karena udah keburu masuk pondok kan gitu. Iya, Sempat zoom di pondok pakai HP ustazahnya lama-lama kan iya. diprotes juga gitu karena Audrey itu lebih mendahulukan sobinya. Jadi kalau tugas sobi itu dia getol ngerjainnya, tugas yang lain dia tinggalin gitu. Kayak yang belum bisa bagi waktu. Akhirnya saya diminta untuk stop dulu sobinya, boleh nggak Bun? Jadi kayak gitu ya sudahlah. Maksudnya di sana kan kontraknya lebih ini ya gitu, lebih jelimet gitu. Kalau misalnya harus bermasalah kan repot juga gitu. Jadi lebih fleksibel ke Bunda Rimanya. Ya udah Kak, sobinya kita alon-alon asal kelakon lah. Pelan-pelan Kak, yang penting belajar paham itu saya pahamkan. Dia mau karena dipahamkan ini tuh bukan tugas sekolah. Ini tuh eh, kayak yang kita tuh ini tuh kayak yang kebutuhan banget Kak gitu. Ini tuh mengenal dirimu sendiri. Ini tuh pegangan kamu nanti seumur hidup ketika kamu sudah paham gitu. Makanya dia tuh pengen gitu karena kan dia sempat lepas dari jati dirinya kan gitu saat dibully sering-sering itu kan sampai depresi dan lain-lain gitu sampai harus ke terapi gitu. Nah, tuh dia pelan-pelan tuh mau gitu dari Sobi itu tuh pelan-pelan mau ngikutin gitu. Cuma dia tetap pengen mondok ya sudahlah gitu. Tadinya kan karena mikirnya dia nggak akan mau mondok, jadinya ya udah Kak Sobi aja. Terus akhirnya dia bilang mondok aja lah gitu. Nanti ketinggalan gitu karena Dapodik itu juga kan nggak bisa ya. Tadinya kita nggak mau
ke sekolah dulu nih. Cuma guru SD-nya bilang kalau tidak ada nama sekolah yang didaftarkan, tidak terdaftar dimanapun, ijazahnya hangus katanya gitu. Jadi terpaksalah mondok itu. Akhirnya ya begitu jadinya pindah pondok kayak gitu gitulah Bun. Cuma alhamdulillah jazakillah juga ini meskipun sedikit Audrey teh terbangun keinginan untuk kembali mengenal dirinya, pengen belajar gitu. Kalau ada tugas tuh pengen ngerjain karena dia memang suka ngulik-ngulik gitu, kayak tugas-tugas yang bukan tugas-tugas. Kan dia memang anaknya nggak akademik, dia tuh anaknya tuh yang tadinya tuh ekstrovert banget, anak lapangan senang berteman kayak gitu-gitu. Dia memang tipe-tipe yang suka hal baru, senang terjun ke lapangan, ketemu yang baru tuh dia berani kayak gitu 5 menit doang biasanya dapat temen gitu ya. Jauh banget lah dari dia yang dulu gitu. Nah dia pengen balik ke situ lagi dan memang kelihatan ada perubahannya. Cuma ya lambat lah karena dia punya tugas di pondok kayak gitu pun. Iya nggak apa-apa pelan-pelan aja Bu. Nanti apa namanya materi-materi PowerPoint. Saya tuh sebenarnya kemarin ya nawarin kan hampir setiap ada materi yang agak berat. Terus saya kasih PowerPoint. Mau nggak PowerPointnya? Nggak usah Bun, nggak usah kata anak-anak. Nggak usah. Ribet kayaknya mereka mikirinnya. Iya, anak-anak mah pasti nggak mau kalau baca, lebih senang ngobrol. Terus kalau kalau pas saya bilang, oke hari ini nggak ada materi, kita ngobrol. Asik, pusing dengerin materi. Iya wajar sih. Aduh, tapi ya itulah, seneng ngelihatnya gitu ya, mereka tuh semangat banget. Nah gitu, oke makasih Bunda Halia. Nanti kita santai aja, jangan jangan khawatir, jangan jangan ragu. Kalau ada apa-apa itu ngobrol aja, WhatsApp aja, cerita aja gitu ya, Iya, Wapri aja nggak ada ya, masalah. Nanti kita ngobrol aja. mudah-mudahan nanti ya liburan kenaikan kelas kan lumayan tuh ada Ya, waktu banyak tuh nah gitu. itu. Semoga tugasnya karena udah kenaikan kelas mungkin nggak ada tugas-tugas lagi kan gitu. Kalau yang semester kemarin mungkin kan ada PR-PR dan tugas-tugas buat belajar. Kalau kenaikan kelas mudah-mudahan beneran yang bener-bener libur gitu supaya sobinya tuh bisa dikejar kan. Kalau libur sebenarnya mah dia bisa nonton 1-2 video sehari ngerjain tugas beberapa kan sebenarnya bisa gitu. Kalau libur 2 pekan mah ya gitu selesai sebenarnya. Iya, bisa. Oke, terakhir nih, orang Garut mau ngobrol? Apa udah tidur? Udah diajak ke kasur ini sama Juna. Tidur, jika nama ini orang Garut. Mau cerita nggak? Belum. Cerita apa ya? Ya, kalau Aulia sendiri sih gimana ya? Dari awal ikut kelas hobi itu emang semangat kayaknya. Awalnya emang nggak mau ya, pernah nggak mau kan sebelum didaftarin itu. Makanya waktu itu mepet kan Bu, daftarin hobi itu, nanya ke Ibu Gening masih boleh daftar nggak. Ternyata pas pertama ikut dia langsung bilang nggak, sampai nggak mau ketinggalan Zoom katanya. Mungkin karena asik ya ketemu teman-teman baru, ketemu Naura, ketemu Audrey, ketemu Safwa gitu kan. Itulah teman yang paling sering chat kayaknya, sama Asma juga. Terus mungkin yang kesini-kesini sering bolos Zoom karena ya terutama pas Ramadan ya, dia ikut kegiatan di masjid, jadi ya memang waktu untuk Zoom-nya kadang nggak ada gitu. Jadi ya untuk perubahan sendiri, Aulia sih kayaknya bagus-bagus aja. Maksudnya udah terlihat gitu tanggung jawabnya udah makin bagus gitu. Cuman itu PR-nya bangun bangun subuh masih susah Bu. Untuk Malam yang apa? project juga kelihatannya serius gitu. Malamnya begadang, kuliah. Nggak bisa dia begadang, ih jam 9 teh udah pelor, udah tidur. Oke. Tapi sekarang kan ada challenge ngaji subuh sama ini sama bibiku kan yang kebetulan ya anak pondok dulunya gitu kan. Jadi tiap subuh ngadain ngaji bareng gitu. Jadi mungkin bisa jadi salah satu inilah motivasi dia bangun pagi, bangun lebih pagi. Terus yang apa ya, project yang sekarang yang terakhir
kelihatannya semangat banget gitu. Sampai tiap hari itu dia nggak pernah kemana-mana buat nyelesain itu yang project. Jadi 2 hari ini dia cuman bikinan di kamar. Walaupun sekali-sekali ya kalau dimintain tolong ya masih ini kayak bikin roti kalau ada yang beli tetap yang bikin Mantap. gitu sih. Terus mungkin kalau dulu sering kebagian tugas WhatsApp bunda-bunda semua. Jadi mohon maaf ya Bun kalau ada kata-kata mungkin dari tata bahasa Aulia yang kurang pas gitu. Tapi Iya, saya lihat sih dari susunan bahasa mungkin udah bagus, cuman dari apa namanya EYD kali ya masih berantakan. iya Aulia kan ya mintain tolong buat apa ngingetin satu persatu itu japri-japri. Iya, Aulia ini temen Fawas homeschooling sejak TK. Jadi memang saya sama Aulia itu apa berteman dengan Aulia itu sejak TK gitu. Kita itu sejak TK homeschooling bareng anak saya yang kecil itu sampai kelas berapa ya Aulia ya? Kita homeschooling bareng ya. Kelas Kelas 4 kelas 5 ya? 3 apa ya? Heeh, Iya kelas 4. kelas 4 kayaknya. Oh ya kelas 4 pas saya udah di Tabi saya ke Bandung ya terakhir ya. Terus Aulia pindah ke Riau kelas 4. Jadi memang udah banyak kepegang sih kalau kalau Aulia dan memang cuman saya ngelihat banyak banget berubahnya gitu ya dibanding dulu. Jadi kalau bunda-bunda pengen tahu ya Aulia sekarang yang kayak gitu itu sekarang ya. Dulunya itu dia itu malu gitu ya, nggak mau susah ketemu orang baru gitu ya. Jadi kalau kalau dulu itu kita keluar gitu, kita kita outingnya cuma berdua, Aulia sama Fawas gitu ya kita outing. Kalau kemana-mana atau misalnya gabung dengan orang dengan lain, itu Aulia tuh pegang gitu gitu karena malu ketemu orang baru gitu ya. Tapi sekarang, masya Allah. Dulu kalau nge-zoom tuh nggak mau on cam. Kalau Ah, nge-zoom dulu nggak pernah mau ngomong. sekarang bagus gitu ya, sudah bisa bersosialisasi, sudah bisa berkembang. Keren lah. Udah terlihat dewasa ya gitu, udah mulai terlihat dewasa. Sama kayak Safwa lah. Tapi ya dewasaan Safwa memang gitu. Mungkin karena usia juga lebih ini Safwa ya gitu. Iya. Nah, oke, terima kasih Bunda-Bunda atas masukannya. Cuman saya berharap di sini nanti Bunda-Bunda tidak berhenti gitu ya untuk apa namanya mendidik anak-anak karena memang yang paling utama itu tetap tetap Bunda-Bunda di rumah gitu kan. Nanti untuk materi-materi insya Allah nanti saya kirim ke bunda-bundanya aja kalau anak-anak gak mau mah gitu. Nanti saya bundel sekalian sama apa modul gitu ya, saya sama rekaman. Cuman saya minta maaf rekaman beberapa pekan terakhir ini memang ada masalah gangguan jaringan di saya. Nggak tahu IndiHome tuh bermasalah banget pokoknya sebulan ini gitu ya. Jadi beberapa pekan terakhir itu memang nggak ada rekamannya. Mudah-mudahan segera bisa diperbaiki gitu ya. Nanti mudah-mudahan pekan depan mah sudah ada apa rekaman-rekamannya lagi. Gitu Bunda-bunda dan rencana tanggal 24 itu ada mentoring personal. Silahkan nanti saya akan bikin list jam. Silakan nanti anak-anak memilih. Bunda-bunda boleh mendampingi dan saya harapkan mendampingi sih sebenarnya. Saya harap memang mendampingi ya gitu. Cuma nanti memang kalau didampingi orang tua tidak boleh berbicara, tidak boleh mengarahkan dan tidak boleh menjawab gitu ya. Cuman ngeliatin biar apa? Biar kedengaran lah gitu nanti progres mereka kayak gimana. Mentoringnya sama Bunda Nagara nanti ya. Bukan sama saya, saya juga nggak tahu nanti gimana. Jadi sama Bunda Nagara mentoring anak-anak untuk melihat progres mereka selama setahun ini, mengenal diri mereka sampai sejauh mana kayak gitu. Itu untuk tahun pertama. Nanti selanjutnya memang ada kelanjutan tahun kedua itu lebih ke tanggung jawab sosial. Kalau tahun ini kan lebih ke diri sendiri gitu ya. Nanti tahun kedua itu kita akan lebih kepada tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga, di lingkungan yang paling kecil. Nanti yang kayak kemarin ayah, mengenal ayah, bunda dan sebagainya itu akan kita perdalam lagi. Yang kemarin sayang banget sih pada nggak dikerjain ya Allah itu teh bagus banget padahal kalau kalau dikerjain itu ya yang tentang ayah bunda gitu adek kakak itu keren banget sebenarnya kalau dikerjain teh. Padahal saya itu sengaja ya dibikin bulan Ramadan
Terus ditugaskan pada saat Lebaran, hari pertama dan kedua. Karena saya bilang tuh Lebaran tuh kan kalian tuh pasti ketemu tuh gitu, ngumpul keluarga. Kerjain ini ya gitu, tanyain ke ayah, ke bunda gitu pas Lebaran gitu. Kumpul keluarga kecil, iya iya. Enggak bunda, ayahku nggak mau jawab gitu. Pada jawabnya gitu. Ya udahlah, begitulah ya. Nah, eh, nanti sebetulnya untuk selanjutnya itu sebelum ke kelas itu tuh saya tuh ada kelas Ikigai khusus untuk mengenal apa namanya ya. Kalau Ikigai itu kan lebih kepada eh, what's the meaning of my life kan kayak gitu ya. Lebih lebih kayak gitu gitu. Kemarin saya cuma menyampaikan satu materi aja di anak-anak karena memang waktunya sangat terbatas sekali gitu. Tapi nanti setelah selesai Sobi ini, saya pengen mendalami apa memberikan pendalaman yang lebih dalam tentang konsep Ikigai ini. Pas libur sekolah gitu, mudah-mudahan nanti anak-anak ada kesempatan untuk bisa mendalami Ikigai ini lebih lebih dalam lagi gitu. Karena kalau yang udah pernah ketemu Sobi sih kayaknya lebih gampang gitu untuk nemu Ikigai ini, untuk lebih lebih tahu ininya. Itu deh bunda-bunda, mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita usahakan ini punya dampak baik buat anak-anak sekecil apapun, mudah-mudahan punya bekas jejak-jejak kebaikan buat mereka gitu ya di masa yang akan datang, membawa mereka menjadi seorang insan yang memang sebagaimana seharusnya umat manusia gitu, menjadi insan yang berguna, insan yang calon-calon ahli surga nantinya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada apa-apa, tolong jangan ragu untuk wapri ya. Nggak masalah. Kalau ada masalah, masuk aja wapri gitu. Karena saya juga bingung. Ini teh setahun pada anteng ayem. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang wapri ini teh. Pada ngikutin apa enggak bunda-bundanya teh gitu. Ah, sampai saya minta Zoom waktu itu aja nggak ada yang hadir. Kayaknya sangat mempercayakan ini bunda-bundanya teh. Nah, begitulah. Terima kasih. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun. Sama.